711 One Sword Crushing Heart. Keduanya akan bertarung cepat atau lambat. Jika mereka tidak bertarung hari ini, mereka akan melakukannya besok. Tetapi jika dia bisa menyelesaikan masalah sekarang, bukankah itu akan lebih baik? Dia bahkan bisa menghindari kerugian yang tidak perlu. Setelah terobosannya, Jun Mosie belum memiliki pertarungan yang tepat. Jika dia bisa menggunakan darah venerable tingkat keempat untuk mencuci pedangnya, itu juga tidak akan buruk. Hanya memikirkan hal itu memberinya semangat yang bersemangat. Hati sang raja jahat lebih jauh lagi sudah gatal tak tertahankan karena tidak membunuh siapapun untuk waktu yang lama. Dengan lawan seperti itu, dengan target pembunuhan yang tercela di depannya, itu akan melawan hukum surga jika dia tidak menyerang dengan pedangnya. Dia akan mengecewakan orang-orang dan seluruh benua. Dengan demikian, Jun Mosie hanya menganggap dirinya sebagai penegakan keadilan atas nama surga, menguntungkan dunia dan memurnikan pikiran manusia. Dia bertindak untuk kesejahteraan rakyat dan negara dan kesenangan semua makhluk di dunia ini. Dengan membawa hati orang yang memberikan kedamaian kepada seluruh umat manusia dan menyelamatkan alam semesta dan semua peradaban, dia dengan tekun berseru. Bersumpah untuk membunuh binatang buas di bawah pedangnya, ia akan memberikan kedamaian dan ketenangan bagi kekacauan gemuruh debu fana. Hari ini, kakak lelaki ini dengan enggan menjadi penyelamat dunia dengan serangan ini. Pedang ini menyapu langit, menyebabkan Yang Mulia hidup dan mati. Wei Kongkun menjadi begitu ketakutan sehingga bahkan jiwanya ingin melarikan diri dari tubuhnya. Ahli ranah terhormat adalah orang-orang juga. Selama seseorang masih hidup, mereka akan takut mati. Ini terutama terjadi pada orang-orang yang tinggal dan menikmati posisi tinggi untuk waktu yang lama. Mereka adalah orang-orang yang paling takut pada kematian. Semua yang dimiliki seseorang akan menjadi seperti asap begitu seseorang kehilangan nyawanya. Dinasti yang telah dibangun seseorang, semua kejayaan masa lalu, kehormatan dan kekayaan, semua akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Terhadap pedang yang tiba-tiba dan menyilaukan surga ini, bahkan eksistensi seperti Wei Kongkun dengan tingkat keempatnya kekuatan yang mulia sepenuhnya ditinggalkan tanpa kemampuan untuk menghindar atau memblokir. Kisaran serangan pedang ini sebenarnya tidak lebar. Bahkan, itu sangat sempit. Hanya ada satu target dan itu adalah hatinya. Tetapi terlepas dari waktu atau posisi serangan, mereka semua telah ditempatkan pada level paling sempurna. Selain itu, ia cepat dan ganas ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan karena titik targetnya kecil, konsentrasi kekuatan di titik itu sangat tinggi. Selama pedang itu mengenai sasarannya, tidak akan ada kemungkinan bertahan hidup. Serangan itu hanya tiba-tiba. Wei Kongkun benar-benar pergi tanpa tempat untuk menghindar. Dari kelihatannya, hanya ada pilihan untuk menutup matanya dan menunggu kematian. Tapi, Wei Kongkun benar-benar pantas disebut sebagai salah satu pakar puncak dunia ini. Dalam skenario mengerikan seperti itu, dia benar-benar berhasil datang dengan tindakan balasan yang sangat aneh. Dalam sepersekian detik, raungan teredam keluar dari tenggorokannya dan dia menarik napas dalam-dalam. Selama momen itu, tubuhnya benar-benar bergeser dengan cara yang aneh dan dengan apa terdengar, lubang benar-benar muncul di tubuhnya. Lebih tepatnya, sebuah lubang muncul di dadanya, di mana seharusnya jantungnya berada. Teknik ini, benar-benar aneh hingga level ekstrim. Adegan itu seolah-olah tubuh Wei Kongkun tiba-tiba bergeser dan terbelah dengan sendirinya. Area di dadanya menghilang secara misterius, dan semua orang bahkan bisa melihat melalui lubang ke pemandangan di belakangnya dengan jelas. Pada saat lubang itu muncul, wajah Mo Xiaoyao menjadi sepucat kertas. Langkah ini tidak diragukan lagi merupakan teknik penyelamatan hidup terbaik, tapi itu jelas merupakan langkah yang akan sangat melukai esensi ki seseorang. Itu secara paksa menggerakkan hati seseorang dan semua daging, otot, dan tulang yang menghubungkan, meremasnya ke samping untuk menciptakan ruang kosong. Untuk metode seperti itu, bagaimana mungkin itu mudah? Meskipun Wei Kongkun telah berhasil memahami teknik ini setelah ia mencapai alam yang mulia tingkat keempat, ia belum pernah benar-benar mencobanya sebelumnya. Faktanya, dia tidak pernah berencana menggunakannya, karena dia benar-benar tidak percaya bahwa akan ada orang yang bisa memaksanya ke dalam situasi di mana dia perlu menggunakannya. Tetapi hari ini, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia masih tidak punya pilihan selain menjalankan teknik ini. Jika dia masih dengan keras kepala menolak untuk menggunakan teknik ini sekarang, dia pasti akan mati. Sangat melukai esensinya ki atau sekarat saat itu juga, apa pilihan yang lebih baik? Bahkan tidak ada kebutuhan untuk memikirkannya. Meskipun Wei Kongkun mendidih dengan kebencian, dia masih harus membuat pilihan itu. Bahkan, dia sudah membuat persiapan untuk langkah selanjutnya. Selama dia berhasil menghindari serangan ini, dia akan membalas dengan semua kekuatannya, bahkan jika dia harus menanggung akibat dari cedera serius, dia akan melakukan pembalasan dengan kekuatan penuh dan memaksa pembunuh keji ini keluar dan membunuhnya. Pembunuh ini terlalu kebencian, dan terlalu menakutkan. Dengan musuh seperti itu yang bersembunyi, akan sulit untuk mendapatkan kedamaian bahkan ketika tidur dan makan. Mo Xiaoyao akhirnya menghela nafas lega saat dia pulih dari keterkejutannya. Dia berdiri dan menyiapkan dirinya di belakang Wei Kongkun. Tangannya dipenuhi dengan suan ki yang mendalam saat dia bersiap untuk merebut pedang yang berharga kapan saja.
Pedang berharga itu jelas telah dibuang oleh lawan. Karena pertama-tama, jika itu dipegang oleh seseorang, bahkan jika itu adalah teknik seperti manusia dan pedang, tidak mungkin itu bisa mencapai kecepatan seperti itu. Kedua, pedang ini bergerak dalam garis lurus dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Targetnya tegas, hanya menusuk hati Wei Kongkun. Meskipun teknik yang digunakan Wei Kongkun melukai dirinya sendiri, dia masih bisa menghindari serangan pasti bunuh ini. Adapun pedang ini, meskipun seseorang hanya bisa melihatnya sekilas, itu jelas merupakan senjata ilahi yang tiada taranya. Sia-sia apa gunanya senjata seperti ini di tangan orang yang lemah. Dalam situasi seperti ini, siapapun yang menyambarnya akan memperoleh kepemilikan atasnya. Dengan demikian, Mo Xiaoyao memutuskan untuk menerima hadiah ini tanpa izin. Hanya dalam sekejap, pedang seperti naga telah menusuk ke daerah berlubang di dada Wei Kongkun. Dari kelihatannya, hampir saja menusuk. Ujung pedang yang berharga sudah menyodok keluar dari punggungnya, mengungkapkan sinar dinginnya. Mo Xiaoyao mengulurkan tangannya dengan mendesak untuk meraihnya. Dia 90% yakin bahwa pedang itu pastilah miliknya. Tetapi pada saat ini, momentum tak terhentikan dari pedang ilahi benar-benar berhenti tiba-tiba. Tepi pisau sudah menunjukkan dari belakang punggung Wei Kongkun, tetapi seluruh tubuh pisau telah berhenti di dalam lubang dada Wei Kongkun. Segera pedang itu berhenti, keras bang terdengar, dan di depan mata Wei Kongkun yang tidak percaya, aliran ki hitam ungu meledak. Itu seperti sebuah bom yang dimasukkan ke dada Wei Kongkun dan kemudian meledak. Serangkaian peristiwa yang sangat membingungkan sebelumnya telah membuat semua orang terkejut melampaui kepercayaan. Namun, anomali terakhir ini telah sepenuhnya melampaui semua harapan. Beberapa saat yang lalu, mereka masih terengah-engah kaget melihat bagaimana Wei Kongkun menghindari serangan yang pasti membunuh. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tingkat mulia, jika itu orang lain, mereka pasti akan mati tanpa keraguan. Tetapi pada saat berikutnya, Wei Kongkun ini telah menghukum dirinya sendiri. Aliran ki hitam keunguan tiba-tiba meledak, keras dan kuat hingga ekstrim, melonjak dengan kejam ke tubuh Wei Kongkun. Wei Kongkun bergetar kuat seolah dia disambar petir. Wajahnya bengkok kesakitan, dan dia tampak putus asa. Teknik menyelamatkan nyawa yang dia gunakan awalnya hanya digunakan ketika dia tidak punya pilihan. Dia telah kehabisan lautan Suan Qi dalam melakukan hal itu, dan kekuatan di tubuhnya telah jatuh ke titik terlemahnya. Tapi di saat yang genting ini, perubahan aneh dan tak terduga terjadi. Ini benar-benar menuntut kehidupan orang tua ini. Pedang panjang itu melesat ke belakang dengan sebuah saut terdengar, dan melayang sekitar 3 zanjau sebelum Wei Kongkun. Seorang pria berjubah putih juga mulai muncul di belakang pedang. Kaki pria bertopeng itu tidak menyentuh tanah, dan dia melayang-layang 3 ci di udara. Sepasang mata dingin berkilauan dari balik topeng, seolah melihat mayat. Wei Kongkun, kamu selesai. Petik 2. Wei Kongkun meraung rendah, dan suara itu terdengar seperti lolongan binatang buas di ambang kematiannya. Dalam sekejap pedang ditarik kembali, lubang di dadanya tertutup mulus dan tubuhnya kembali ke kondisi semula. Seolah-olah dia tidak pernah menerima cedera sama sekali. Tetapi ketika semua orang mulai meragukan apakah dia terluka, serangkaian poni keras terdengar dari tubuh Wei Kongkun, seperti ledakan kekerasan dari petasan. Pa. Jejak darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya, menembak melalui jubah putihnya. Itu seperti hujan halus di musim panas, menutupi seluruh langit. Area setengah azang jauh dari tubuhnya basah oleh darah segar, diwarnai sepenuhnya merah. Tubuh Wei Kongkun masih tegak, dan kilatan yang tajam mirip dengan elang yang bersinar di matanya. Dia melihat pria bertopeng berjubah putih di depannya dan mengejek, pembunuh tertinggi. Chu Qihun, suaranya dipenuhi dengan dingin yang tenang. Tidak ada fluktuasi di wajahnya, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada keputusasaan. Itu benar-benar tenang. Bahkan, dia tampak jauh lebih tenang sekarang daripada sebelumnya. Ketenangan yang dia perlihatkan sekarang seperti orang yang telah melihat hidup dan mati dan melampaui debu merah. 1. Debu merah mengacu pada dunia fana, di mana godaan dan atau penderitaan ada di sekitar. Ini adalah metafora untuk pengejaran ketenaran dan kekayaan duniawi. Beberapa orang melihat kegunaan semua itu, melihat melalui debu, dan memilih kehidupan yang lebih sederhana di lingkungan yang lebih alami, jauh dari debu dan hiruk-pikuk mengejar ketenaran dan kekayaan. Ketika dia berjalan di sepanjang perbatasan hidup dan mati untuk yang terakhir kalinya, yang mulia kehidupan dan kematian ini akhirnya mengungkapkan sikap seorang ahli tingkat puncak. Pria bertopeng berjubah putih itu secara alami bukan pembunuh tertinggi Chu Qihun, tetapi Tuan Muda Jun Moxie. Jun Moxie menatap Wei Kongkun, yang tampak tenang-tenang dan tidak terganggu. Sedikit rasa hormat bersinar di matanya. Meskipun orang ini adalah musuh dan orang yang sangat keji yang sangat dibencinya, sikap tenang seperti ini terhadap kematian masih merupakan sesuatu yang patut dihargai olehnya. Seorang lawan yang disegani dan seseorang yang dibenci. Ini sebenarnya bukan kontradiktif, dan tidak pernah kontradiktif. Jun Moxie juga tenang saat dia menjawab. Pembunuh tertinggi. Tidak, aku raja di antara para pembunuh dunia ini. Satu-satunya raja. Petik 2.
Dia berhenti sebentar dan benar-benar mondar-mandir 2 langkah dalam kehampaan, mengatakan dengan nada lembut. Karena aku ada di sini hari ini, aku ingin membuka mata semua orang dan membiarkan kalian semua melihat apa sebenarnya King of Assassins. Bagaimana itu? Bagaimana semua orang menyukai rasa metode raja ini? Petik 2. Meskipun suaranya berisi banyak ketenangan dan kebijaksanaan, itu penuh dengan semacam kesedihan dan kesombongan yang meresap dari tulang dan meluap dari jiwa. Suaranya membosankan, tetapi semua orang yang mendengarnya merasakan satu hal dengan jelas, orang ini berdiri jauh di atas mereka, memandang semua orang dengan sikap merendahkan seperti raja yang luhur berbicara kepada rakyatnya. Tak tertandingi dan tak tertandingi di segala usia. Agung atas semuanya. Hanya surga yang di atasku. Siapa yang layak berdiri di sampingku? Dikatakan dengan baik, aku tidak punya pilihan selain mengakui. Kamu memang raja para asasin di dunia saat ini. Wajah tenang Wei Kongkun akhirnya menunjukkan seulas senyum. Senyum itu mengandung kehangatan seperti musim dingin yang berlalu ke musim semi. Keanggunan dan ketenangan itu sepertinya tidak berasal dari seseorang yang terluka parah. Wei Kongkun melanjutkan dengan lambat. Untuk bisa membunuhku, Wei Kongkun, bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli tingkat tertinggi. Itu sama untuk asasin tertinggi. Chu Qihun, sepertinya kecepatanmu menerobos sangat cepat. Kamu juga telah meningkat pesat. Judul Supreme Assassin benar-benar tidak cocok untukmu lagi. Mungkin, hanya nama Assassin Supremacy yang mampu menyamai pencapaianmu hari ini. Petik 2. Orang ini sebenarnya benar-benar mengabaikan penolakan Jun Moxie dan bersikeras bahwa dia adalah Chu Qihun. Jun Moxie praktis dibiarkan membisu. F. sangat mendominasi. Subscribe Penatua. Tidak heran ketiga tanah suci kehilangan tentara dan jenderal saat mereka mengejar kamu. Jika kamu tidak memiliki kultivasi seperti itu akan terlalu sulit. Petik 2. Wei Kongkun tersenyum ringan dan melanjutkan. Orang tua ini sudah mengawasimu sejak aku datang ke kota Perak. Aku tahu kamu pasti akan muncul. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mengecewakan aku, namun, aku kecewa dengan diri aku sendiri. Aku pikir aku sudah sangat memikirkan kamu, tetapi aku masih meremehkan kamu. Memang, mendengar tentang seorang pria tidak dapat dibandingkan dengan bertemu dengannya secara langsung. The King of Assassins. Sangat layak juga. Petik 2. Dia tersenyum dengan tenang, menatap dadanya, dan mengangkat kepalanya lagi sambil menghela nafas pahit. Aku sudah melakukan tindakan pencegahan untuk kemampuan terbaik aku, tetapi aku masih gagal menghindari pedang kamu. Pedang yang bagus. Pedang yang kejam. Petik 2. Jun Moxie mengerutkan bibirnya, hatinya dipenuhi depresi. Apakah orang ini gila? Aku sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa aku bukan assassin tertinggi. Bisakah dia mengerti kata-kata manusia? Seorang pria di ambang kematian masih bisa berasumsi, benar-benar mengatakan hal-hal seperti, kamu sudah membaik. Kamu telah menerobos. Petik 2. Aku benar-benar, apa-apaan ini? Tapi Jun Moxie tidak tahu bahwa meskipun dia merasa tertekan sampai titik ekstrim, ada orang lain yang merasa lebih tertekan darinya, bahkan, dia jauh lebih tertekan, hampir sampai muntah darah. Dan seseorang ini saat ini bersembunyi di atas atap aula besar, menonton seluruh drama. Ketika Jun Moxie melepaskan serangan pedang yang menyilaukan itu, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak kegirangan. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Wei Kongkun, dia hampir muntah darah di tempat, hampir mati karena marah. Dia membuatku melampaui batas toleransi. Kalian 3 doks tanah suci membuang terlalu banyak di kepala ayah ini terlalu lancar. Tidak peduli apa masalahnya, kamu hanya harus menyalahkan aku. Sama seperti saat ini. Orang lain berdiri tepat di depan mata kamu, dan kamu masih mengatakan bahwa ini adalah ayah ini. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Orang itu bahkan mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia bukan assassin tertinggi. Namun, kamu ingin bersikeras bahwa itu adalah aku. Memangnya ada alasan apa ini? Sejujurnya, Wei Kongkun bukan satu-satunya orang yang berpikir seperti ini. Hampir semua orang yang hadir telah menentukan bahwa serangan ini hanya dapat dilakukan oleh Chu Qihun, sang assassin tertinggi, tidak supremasi assassin. Adapun kebenaran, selain dari orang di atap dan Tuan Muda Jun sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Namun, kamu pasti sudah mati hari ini. Kamu menginginkan hidupku, Wei Kongkun, jadi bagaimana mungkin kamu tidak dimakamkan di sampingku? Wei Kongkun memandang Jun Moxie dengan ringan dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Chu Qihun, karena kamu telah berhasil dalam pembunuhan, kamu seharusnya tidak menunjukkan dirimu sendiri. Sekarang setelah kamu menunjukkan diri kamu, yang mulia ini ditakdirkan untuk memiliki teman dalam kematian. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kata-kata ini, Wei Kongkun segera menyerang. Ini adalah kesempatan menyerang terakhir dalam hidupnya, pembalasan paling kejam sebelum kematiannya. Tubuh Wei Kongkun tampak berantakan saat ia menyerang. Namun, itu merekonstruksi dirinya terus-menerus. Sama seperti itu, membentuk tubuhnya dalam lingkaran yang luar biasa, dia memukul pukulan membunuh ke arah Jun Moxie.
Tangan kirinya kadang-kadang mengalir keluar dari ketiak kanan, tetapi tangan kanan juga kadang-kadang tumbuh tiba-tiba dan tiba-tiba menyusut ke yang berikutnya. Bahunya, siku, jari kaki, lutut, dan bahkan pahanya, semua menjadi senjata mematikan untuk serangannya. Gerakannya seperti badai dahsyat, tanpa henti dan tanpa henti. Dua serangan mengejutkan surga dari serangan tunggal dari Jun Moxie telah menyebabkan tenaga hidup yang mulia kehidupan dan kematian benar-benar habis. Dia mati tanpa keraguan. Hati Wei Kong pun telah hancur berantakan oleh ledakan ki ungu hitam sejak dulu. Meskipun teknik menyelamatkan nyawanya telah berhasil menciptakan celah di tubuhnya, memungkinkannya untuk menghindari serangan yang sebenarnya, tetapi hatinya hanya bergeser menjauh, dan itu masih ada di dalam tubuhnya. Tapi ketika ledakan ki meledak, itu langsung menghancurkan hatinya yang melemah. Bahkan 5 jeroan dan 6 isi perutnya telah berubah menjadi daging cincang. Tapi Wei Kong pun masih ahli tingkat puncak yang telah mengalami kesengsaraan surga. Dalam situasi seperti itu, dia benar-benar masih dapat mempertahankan napas terakhir Suan Qi murni, menjaga vitalitasnya dan memungkinkannya untuk tidak jatuh mati di tempat. Tidak hanya itu, dia masih bisa melepaskan serangan balasan terakhir. Selain itu, momentumnya sangat dahsyat, tidak berbeda dengan orang yang tidak terluka sama sekali. Serangan habis-habisan dari Venerable tingkat keempat yang sama sekali tidak terluka, mengabaikan pertahanannya. Venerable tingkat keempat yang kuat yang tidak menginginkan apapun selain binasa bersama dengan musuh besar di depannya. Tetapi bagaimana Tuan Muda Jun membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Mengadu kehidupan seseorang dengan seseorang yang sudah pasti mati pasti bukanlah pilihan yang paling bijaksana. Pada saat itu, dia melakukan teknik gerakannya yang menakjubkan dan melayang seperti kepulan kabut yang tidak berbentuk. Meskipun Yang Mulia hidup dan mati menyerang dengan sekuat tenaga, itu hanyalah perjuangan putus asa sebelum mati. Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba terdengar dan serangan aura mengejutkan meledak. Wandering Venerable memilih untuk menyerang bersama. King of Assassins ini terlalu menakutkan. Meskipun Yang Mulia hidup dan mati membakar setiap ons Suan Qi-nya, Mo Xiao Yao masih tidak memiliki keyakinan bahwa mantan akan dapat menurunkannya. Hanya dengan bergandengan tangan mereka dapat berharap untuk membunuh Raja Assassin ini sebelum energi Wei Kong Kun habis. Tetapi meskipun dua ahli Yang Mulia yang hebat bertindak bersama-sama, bahwa Raja Assassin masih belum jatuh dalam ketidakberuntungan, dengan gembira berkeliaran di aula besar. Teknik gerakan semacam ini bahkan lebih hantu daripada hantu. 4 Venerables yang tersisa juga bergegas. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Jika mereka bisa menghapusnya, konsekuensinya mungkin benar-benar menjadi mengerikan. Hanya menghadapi keluarga Jun dan gerombolan Suan Bis sudah sangat sulit. Sekarang, ada tambahan dari Raja Assassins yang bahkan bisa membunuh para ahli ranah yang mulia. Suan Qi di aula besar tiba-tiba menjadi sekeras tsunami. Aula besar yang seluruhnya terbuat dari Suan Ais berusia 10.000 tahun sebenarnya mulai berayun seperti orang mabuk, memancarkan gigi yang mematikan suara berderit. Jun Moxie tertawa keras, dan cahaya pedang menyala saat pedangnya menghilang. Tubuhnya bergegas ke atas seperti bangau putih, menembak langsung ke langit. Sebuah sinar terang melintas di mata Wei Kong Kun, yang sebelumnya setenang danau mati saat dia meraung, "Kemana kamu melarikan diri?" Kandang dunia. Petik 2. Wei Kong Kun tidak berani menggunakan Wild Cage sebelumnya karena dia khawatir tentang teknik gerakan ajaib Jun Moxie dan perlu sedikit waktu untuk melakukan. Meskipun waktu yang dibutuhkan pendek, itu cukup untuk menyebabkan pembukaan yang fatal. Dengan kondisi Wei Kong Kun saat ini, jika dia dipukul dengan serangan lain, dia akan sepenuhnya selesai. Tetapi dengan 5 ahli hebat untuk membantunya, ruang yang bisa dipindahkan Jun Moxie sangat terbatas. Jadi, ini secara alami adalah waktu terbaik untuk menggunakan teknik membunuh pasti dan membunuh musuh. Riak spasial yang lebih keras melonjak, seolah ingin memotong ruang di aula besar terpisah dan mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil ruang terpisah. Namun, sosok Jun Moxie yang seharusnya benar-benar terperangkap tiba-tiba menghilang pada saat yang tepat ini. Jubah putih yang berkibar di depan mata semua orang telah menghilang. Tuan Muda Jun telah melatih dirinya untuk bertahan melawan teknik jebakan tanda tangan Mei Sue Yan sejak lama. Setelah menerobos baru-baru ini, dia bahkan bisa merasakan gangguan paling kecil di udara di sekitarnya semakin tajam. Begitu dia merasakan kekuatan pengikat muncul, Tuan Muda Jun telah menghindar ke pagoda Hong Jun. Sebelum pagoda Hong Jun, bahkan kandang dunia yang kuat yang tidak pernah gagal sebelumnya tidak berguna. Begitu kedua kata itu keluar dari mulutnya, sederet darah merah mengalir tak terkendali ke mulut Wei Kong Kun. Dia sudah terluka parah, jadi menggunakan teknik besar ini tidak diragukan lagi mempercepat kematiannya. Namun, dia masih dengan kuat mengeksekusinya. Wei Kong Kun menatap dengan tegas ke atas, mengantisipasi pandangan menyedihkan dari tubuh musuhnya yang terperangkap di udara. Bahkan jika dia harus mati, dia masih harus membalas dendam, mati setelah musuhnya. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Mata yang dipenuhi dengan balas dendam yang menyenangkan langsung berubah menjadi kejutan dan ketidakpercayaan. Kandang dunia tidak pernah ketinggalan. Selama itu melawan lawan yang lebih lemah dari dirinya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Sesuatu yang aneh seperti ini belum pernah muncul sebelumnya.
Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aku mengalami mimpi buruk? Tetapi hal-hal ini jelas terjadi di depan mataku. Tiba-tiba, Yang Mulia Pedang Patah, Hua Fengwen, tiba-tiba berteriak dengan keras. Pedang patah jatuh dari tangannya, gemerincing keras ke tanah. Matanya terbuka lebar karena tak percaya ketika dia jatuh ke belakang. Panah darah menyembur dari dadanya dengan tanda apu bersuara, menembak tinggi ke udara, bahkan membuat lubang kecil menembus atap aula besar. Tanpa sadar, Yang Mulia Pedang Patah, Hua Fengwen, telah ditikam di jantung oleh pedang Jun Moxie. Yang Mulia Pedang Patah benar-benar hidup sesuai namanya, bertarung dengan pedang yang patah. Mo Xiaoyao meraung marah, suaranya merobek dan menjadi serak karena marah. Chu Qihaoen, kamu harus mati. Tepat pada saat ini, bayangan putih melintas melewati pintu masuk aula besar, dan sesosok manusia berlari keluar dengan tawa yang jelas mengejek. Tawa itu sepertinya dipenuhi dengan kesenangan, seolah-olah itu menantang para ahli di aula besar. Wei Kongkun berteriak dengan marah, dan jejak darah yang mengalir dari tubuhnya berubah setebal kolom. Tanpa sepatah kata pun, dia mengejar sosok putih. Mo Xiaoyao melolong marah juga dan mengikuti setelah seperti angin. Ini benar-benar terlalu memalukan. Semua ahli level puncak telah berkumpul di sini, tetapi lawan masih berhasil membunuh Venerable tingkat keempat dan Venerable tingkat kedua, sebelum mundur tanpa kerugian tunggal. Mo Xiaoyao merasa seolah-olah wajah tuannya telah terlempar ke tanah dan diinjak-injak oleh banyak orang. Bagaimana ini bisa bertahan? Pada saat itu, dia bersumpah untuk membunuh bajingan itu, jika tidak, ia tidak akan lagi memiliki wajah untuk berdiri di antara langit dan bumi. Tapi dia baru saja mengejar jalan keluar ketika dia melihat pemandangan lain yang tidak bisa dipercaya. Bayangan putih melintas beberapa kali, muncul beberapa puluh zhang dalam sekejap mata. Wei Kongkun, yang baru saja menghancurkan jalan keluar dari aula, akan melanjutkan perjalanan lagi, ketika ada yang aneh Weng suara terdengar. Namun bayangan putih aneh lainnya tiba-tiba muncul dari atas atap aula besar. Sebuah pedang muncul, menusuk punggung Wei Kongkun dengan sebuah pesuara. Hanya satu yang menyebabkan seluruh langit dan bumi terbalik di dalam aula. Tapi sebenarnya ada pembunuh super lain yang tersembunyi di sini. Bayangan putih ini menyelesaikan perbuatannya dalam satu serangan dan segera mundur seperti angin. Namun, tidak lupa memberi tubuh Wei Kongkun tendangan lagi, mengirimnya terbang mundur ke Mo Xiaoyao. Setelah itu, ia melarikan diri dengan cepat tanpa berbalik. Kecepatan bayangan putih sangat cepat, tampaknya tidak di bawah milik Wei Kongkun. Satu-satunya suara yang tertinggal di udara adalah suara yang dipenuhi amarah ekstrim dan jengkel. Sialan semua mata anjingmu, ayah ini adalah Chu Qihun yang asli. Menyematkan hal-hal yang belum aku lakukan pada kepala ayah ini. Ayah ini akan membuatnya nyata kali ini. Supremasi Assassin, apakah ini hal yang hebat? Petik 2. Subscribe Penatua. Chu Qihun tahu bahwa dia tidak melakukan apa-apa, namun dia terus menjadi kambing hitam Jun Moxie. Bagaimana mungkin penderitaan dalam hatinya kecil? Meskipun dia sangat marah dengan hal-hal lain di masa lalu, dia tidak ada di sana ketika itu terjadi, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hari ini, setelah melihat dengan matanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri, paru-parunya hampir meledak karena amarah. Lelaki yang lain bahkan telah membantahnya dengan tegas di hadapan kamu, tetapi kamu masih bersikeras begitu keras untuk menempatkan kejahatan pada aku. Apakah aku terlihat seperti domba yang tidak bersalah? Kamu celaka 3 tanah suci. Benar-benar terlalu tercela. Chu Qihun otentik tepat di atas kamu, menonton dan mendengarkan, dan penipu itu juga menyangkal dengan penuh semangat. Tetapi kamu masih tidak dapat membedakan masalah yang begitu jelas dan dengan begitu sempurna menempatkan pispot di atas kepala ayah ini. Chu Qihun akhirnya mengerti bagaimana ia menjadi kambing hitam yang terkenal. Tapi sedikit wahyu ini membuatnya merasa lebih marah. Bajingan dari 3 tanah suci ini, mereka hanya membuka mulut mereka dan nama apapun yang keluar dari itu akan benar. Menyangkal tidak berguna, dan menjelaskan itu bahkan lebih membuang-buang waktu. Dari kelihatannya, ini juga sama untuk kali sebelumnya. Tidak heran jumlah kejahatannya terus meningkat. Dengan sekelompok pengawal yang terlibat ini, sulit untuk tidak menjadi kambing hitam. Tetapi orang masih perlu melihat siapa yang mereka bullying. Apakah mereka benar-benar menganggap ayah ini sebagai kesemek yang lembut? Untuk diremas sesuka hati. Aku tidak akan menerimanya. Kali ini, aku akan sulit melihat kalian semua. Dengan demikian, kemarahan Chu Qihun naik ke udara. Jadi ketika dia melihat Wei Kongkun bergegas membabi buta dengan punggungnya terbuka penuh, godaannya mencapai tingkat yang ekstrim. Suatu hal yang menyenangkan, Chu Qihun secara alami tidak akan shock dan menahan diri dari menikam dengan pedangnya. Dengan itu, dia benar-benar mengakhiri bit vital Suan Qi terakhir yang Wei Kongkun paksa bangun. Serangan yang menentukan dan kemudian dia melarikan diri segera. Nenek moyang pembuat masalah itu sudah menghilang sejak lama. Aku pasti tidak akan tinggal di belakang dan terus menjadi kambing hitamnya.
Pada saat Mo Xiaoyao menangkap tubuh Wei Kongkun, sosok Chu Qihun sudah menghilang hingga puluhan. Zhang Zhao. Hanya suaranya yang tajam tetap tertinggal, bergema berulang-ulang, seolah-olah perlahan-lahan melampiaskan kemarahannya. Ayah ini adalah Chu Qihun yang asli. Qihun, Qihun, Hun. Mo Xiaoyao hanya merasakan gelombang darah panas membanjiri dadanya. Matanya linglung, dan dia mengambil langkah goyah sebelum akhirnya berhasil menahan tubuhnya dengan paksa. Seteguk darah keluar dari mulutnya, dan matanya hampir menonjol keluar dari rongganya karena marah. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan baru muncul di hatinya. Jika orang yang muncul kemudian adalah Chu Qihun, lalu siapa pembunuh lain di aula besar? Matanya bergetar saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia bahkan tidak berani menatap Wei Kongkun yang ada di tangannya. Karena, dia benar-benar tidak tahan melihat. Tepat pada saat ini, Wei Kongkun tiba-tiba bergerak dan membuka matanya. Dia benar-benar tersenyum dan meludah, turunkan aku. Yang mulia hidup dan mati ini benar-benar orang yang kuat. Setelah terluka parah, dia menerima tikaman dan tendangan dari Chu Qihun. Namun, dia masih bisa dengan paksa tetap hidup. Sungguh luar biasa. Tangan Mo Xiaoyao mengendur dan dia perlahan menurunkan Wei Kongkun. Wei Kongkun dengan paksa mengandalkan dukungan Mo Xiaoyao, membiarkan darah di bagian depan dan belakangnya mengalir dengan bebas. Akhirnya, dengan gemetar, dia berdiri lagi dengan kekuatannya sendiri dan memaksa matanya membuka dengan lesu untuk melihat ke arah 1000 orang. Li perak di hadapannya dan 10.000 li gunung dan sungai. Kemudian, dia menghela nafas dengan sedih ketika dia menatap ke depan dengan kenangan yang menyenangkan dan kerinduan yang tiada akhir. Kakak Wei, kamu, Mo Xiaoyao menatapnya dengan sakit hati. Dia hanya merasakan perasaan masam di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kultivasinya mirip dengan Wei Kongkun dan usia mereka juga sama. Pada saat itu, dia bisa memahami sentimen yang terakhir. Senyum sedih muncul di wajah Wei Kongkun, dan matanya berubah tenang dan damai dalam sekejap. Aku benar-benar tidak akan berhasil kali ini, Keke, untuk berpikir bahwa aku telah menjalani kehidupan yang begitu mendominasi, tetapi aku akan dimakamkan di tanah es yang sunyi ini. Brother Wei, kamu harus kuat. Kamu, mungkin masih ada harapan. Suara Mo Xiaoyao bergetar saat dia mengucapkan kata-kata yang bahkan dia tidak percaya. Dengan tingkat kultivasinya, ia dapat dengan mudah melihat bahwa Wei Kongkun pasti mati tanpa keraguan. Bahkan jika seorang abadi surgawi turun dari surga untuk menyelamatkannya, itu tidak akan berguna. Bahkan jika Jun Mo Xie tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali untuk menyelamatkan Wei Kongkun, itu masih akan sia-sia. Wei Kongkun menghela nafas panjang, tidak membalas kata-kata Mo Xiaoyao. Sebaliknya, dia berbicara dengan sedih, seolah-olah untuk dirinya sendiri. Orang tua ini telah mengalami 393 mata air dan autumn sepanjang hidupku. Kultivasi aku juga telah mencapai puncaknya dalam kehidupan ini. Dengan perang untuk merebut surga tepat di depan mataku, aku berpikir bahwa aku akan mendapatkan pertarungan menderu dengan ras-ras aneh. Bahkan jika kantong tulang dan daging ini akan dihancurkan di atas pilar gunung surga, masih akan menjadi masalah mulia yang bisa dibanggakan orang di neraka. Tapi siapa yang menyangka, ini akan menjadi hasilnya. Hanya pada saat terakhir ini, aku mengerti bahwa debu merah yang kacau ini, dunia fana yang abadi ini, sebenarnya masih memiliki begitu banyak hal yang tidak dapat dipahami, mendalam, dan tidak dapat diabaikan. Orang tua ini benar-benar tidak ditugaskan untuk pergi begitu saja seperti ini ya. Petik 2. Pada tahun-tahun ini, aku bertindak angkuh dan sombong di tanah suci, menjadi berkemauan sendiri dan keras kepala, perlahan-lahan berubah menjadi sombong dan tanpa emosi. Semangat heroik yang pernah aku miliki sebelum aku bergabung dengan Tanah Suci sebenarnya telah berubah menjadi sangat vulgar yang tak tertahankan. Sayang sekali, aku hanya mengerti bahwa aku telah salah selama bertahun-tahun sebelum kematian aku. Sungguh, betapa menyedihkan untuk melihat kembali hal-hal ini. Petik 2. Ekspresi Wei Kongkun berubah damai saat dia berbicara perlahan. Darah segar mengalir terus-menerus dari mulut, telinga, dan hidungnya, menetes ke tanah. Suaranya agak teredam, menjadi semakin sulit untuk dibedakan. Namun, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk berbicara, dengan keras menatap ke depan dengan pandangannya yang semakin kabur. Dalam transnya, ia tampak merasa dirinya terbang dengan ringan, bebas seperti burung. Tetapi ketika dia melihat sekeliling lagi, segala sesuatu di sekitarnya tidak terbatas dan tidak jelas, seolah-olah dari zaman kuno sampai sekarang, dia adalah satu-satunya orang di tanah yang luas ini. Pada saat itu, rasa kesepian muncul dalam hatinya, dan dia menghela nafas dengan ringan. Sangat sepi. Setelah itu, ahli puncak ini tetap berdiri, tetapi tidak ada lagi gerakan darinya. Mo Xiaoyao menoleh dan melihat, hanya untuk melihat bahwa wajah Wei Kongkun dipenuhi dengan kesepian yang tak terkatakan dan melankolis. Itu adalah jenis kesepian seolah-olah dia tidak menemukan satu orang pun yang mengenalnya di masa lalu dan masa kini. Seluruh tubuhnya tidak memiliki satu tanda kehidupan. Kakak Wei.
Wei Kongkun, Mo Xiaoyao memanggil 2 kali dengan harapan, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, dan ketika dia mengulurkan tangannya dan mendorong dengan ringan, Wei Kongkun mulai miring ke belakang. Tubuhnya jatuh dengan kaku dan perlahan, tetapi setengah jalan di udara, apu suara terdengar. Sebuah lubang besar muncul di dadanya. Ini adalah tempat yang tepat di mana pedang Jun Moxie telah melewati, dan juga lubang yang dia buat sendiri. Setelah itu, potongan-potongan organ hancur yang tak terhitung ukuran kacang mengalir keluar dari lubang bersama dengan aliran darah yang deras. Akhirnya, ketika tubuhnya menyentuh tanah, salju putih di bawah dada Wei Kongkun bisa terlihat. Kemudian, lubang itu mulai penuh dengan darah, sampai memerah dengan warna yang sama dengan bagian tubuhnya yang lain. Pada saat Yang Mulia hidup dan mati, Wei Kongkun benar-benar melihat hidup dan mati, sayangnya dia juga telah mencapai akhir hidupnya. Tubuh Mo Xiaoyao bergetar hebat saat dia perlahan berjongkok. Hati dan pikirannya tiba-tiba kosong dan hilang. Angin dingin melolong dan bertiup di sekelilingnya, dan bahkan dengan kultivasinya yang dalam, ia benar-benar merasakan aliran dingin ke seluruh tubuhnya. Ini adalah rasa dingin yang muncul dari hatinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Ketika dia mengingat kembali kata-kata terakhir Wei Kongkun, Mo Xiaoyao menghela nafas lagi. Pada tahun-tahun ini, aku bertindak angkuh dan sombong di Tanah Suci, menjadi berkemauan sendiri dan keras kepala, perlahan-lahan berubah menjadi sombong dan tanpa emosi. Semangat heroik yang pernah aku miliki sebelum aku bergabung dengan Tanah Suci sebenarnya telah berubah menjadi sangat vulgar yang tak tertahankan. Sayang sekali, aku hanya mengerti bahwa aku telah salah selama bertahun-tahun sebelum kematian aku. Sungguh, betapa menyedihkan untuk melihat kembali hal-hal ini. Aku salah selama ini. Sungguh, apakah itu salah? Jia Qingyun, Xiao Tianya, dan Ku Wuqing juga perlahan berjalan. Wajah mereka juga dipenuhi dengan beban dan rasa sakit yang tak terkatakan. Yang Mulia ujung dunia, Xiao Tianya membawa tubuh Yang Mulia pedang patah yang masih hangat, Hua Fengwen. Semua orang saling bertukar pandang, melihat rasa sakit di mata masing-masing. Angin pegunungan berhembus kencang, dingin dan suram. Jun Moxie menyembunyikan dirinya dengan Yin Yang Escape Art, sepenuhnya melepaskan kecepatannya dan melesat menuju target terakhirnya, puncak gunung tinggi yang menonjol seperti pedang surgawi di kejauhan. Perkecil puncak pedang yang tertutup salju. Itulah puncak gunung ini. Paruh kedua sumpah keluarga Dongfang. Tempat itu juga tempat Han Yan Yao menyembunyikan dirinya. Jun Moxie sebenarnya memiliki tujuannya sendiri untuk datang untuk melihat targetnya terlebih dahulu. Kebahagiaan paman ketiga adalah tujuan sejati Jun Moxie. Karena itu, dia bersikeras mengamati sendiri terlebih dahulu. Jika Han Yan Yao tidak seperti yang dia bayangkan atau jika dia sudah menolaknya dalam hubungan ini, Jun Moxie tidak akan ragu untuk membunuhnya sebelum dia bertemu Jun Wei. Bertemu dan tidak setuju lebih buruk daripada tidak bertemu sama sekali. Ini bukan kekejaman, itu untuk paman ketiganya. Jika semuanya benar-benar menjadi buruk, dengan kepribadian Jun Wei, dia pasti tidak akan bisa hidup. Entah itu rasa bersalah atau keputusasaan, salah satunya akan cukup untuk mengambil nyawanya. Mereka adalah sumber dari semua pertumpahan darah, Terlepas dari apakah itu untuk paman ketiganya, kepala keluarga, atau keluarga Jun Moxie tidak akan keberatan membawa dosa darah orang lain di punggungnya. Dia bahkan tidak merasakan apa-apa setelah membunuh Wei Kongkun, tidak mengejutkan, maupun sukacita. Karena dia sudah membunuh, itu dia. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Tidak masalah pria macam apa dia, atau seberapa mendominasi dia ketika dia masih hidup. Saat pedang Jun Moxie menembus dadanya, dia hanyalah mayat. Itu dia. Satu-satunya hal yang menyebabkan Jun Moxie merasa terkejut adalah Chu Qihun. Pembunuh agung ini masih datang pada akhirnya. Untuk menghormati janjinya, dia datang lebih awal. Puncak pedang bersalju berdiri tinggi, menusuk ke awan. Itu sepenuhnya pensil lurus dari atas ke bawah. Beberapa penerbangan tangga samar-samar terlihat di sepanjang sisinya, setelah lelah oleh arus tahun dan ditutupi lapisan es tebal. Jika seseorang tidak memiliki kultivasi suan yang tinggi, upaya untuk mendaki gunung tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Semakin tinggi dia pergi, semakin Jun Moxie bisa merasakan tulang menembus dingin dan udara semakin tipis. Bagaimana seorang gadis berusia lembut yang tinggal di sini selama 10 tahun? Hati Jun Moxie sudah agak melunak. Ketika dia hampir melangkah untuk menyerah, pintu masuk gua hitam kecil akhirnya muncul di depan matanya. Berdiri sangat kontras dengan salju putih yang berputar-putar di sekitarnya, gua itu sangat mencolok. Jun Moxie mengambil napas dalam-dalam dan terbang. Subscribe Penatua. Jun Moxie menyembunyikan kehadirannya menggunakan Yin Yang Escape, jadi tentu saja dia benar-benar tidak terlihat oleh orang lain. Tapi dia terkejut ketika dia memasuki gua. Sementara lantainya bersih, tempat itu tidak tampak seperti tempat yang cocok bagi seorang wanita untuk ditinggali. Itu berbeda dari harapannya.
Bagian dalam gua jauh lebih dingin daripada bagian luar. Dindingnya halus dan reflektif, dan tak perlu dikatakan, gua ini digali secara langsung dari 10.000 tahun es misterius. Tetapi bagian dalam gua ini dalam dan luas, dengan beberapa belokan di sana-sini. Jun Moxie hanya merasakan sedikit kehangatan ketika dia berada di bagian terdalam gua. Di sebelah kiri adalah tempat tidur kecil dengan selimut terlipat rapi. Aroma ringan yang menyenangkan tercium di udara. Di sebelah kanan adalah meja batu. Tepat di tengah-tengah ruang duduk sosok mengenakan putih menghadap ke utara, tenang dan diam. Jun Moxie mengusap jari-jarinya melalui dinding gua, hanya untuk menemukan benjolan di bawah jari-jarinya. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ada kata-kata yang diukir di dinding gua ini. Setelah diperiksa lebih dekat, apa yang disambut matanya membuatnya tertegun. Wui, Wui, Wui. Nama Jun Wui benar-benar menutupi 3 dinding. Setiap karakter namanya diukir dengan rapi dan jelas ke dinding. Dari kelihatannya, setiap goresan mungkin dipahat ke dinding dengan paku penulis. Bahkan ahli Skysuan yang terkuat pun tidak akan bisa melakukan ini hanya dengan kuku tangan mereka, dan ketika Han Yan Yao dengan rela membiarkan dirinya dimasukkan dalam tahanan rumah, ia jelas bukan Skysuan. Usianya baru 20 tahun dan dimanjakan dan dilindungi dari muda, bagaimana dia bisa memiliki tingkat kultivasi Suan Qi yang tinggi dan mendalam ini? Jika itu masalahnya, lalu bagaimana kata-kata ini muncul? Jun Moxie memperhatikan bahwa ada beberapa noda gelap dan kemerahan pada beberapa kata, mungkin darah segar dari kuku yang rusak saat mengukir karakter ini. Jun Moxie diliputi gelombang emosi yang tidak bisa dijelaskan. Dari tata letak sederhana tempat ini, sosok yang tampak lemah itu, dan dinding-dinding dengan Wui diukir pada mereka. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Han Yan Yao masih sama dengan Han Yan Yao yang ada di hati Jun Wui. Bibi ketiga Jun Moxie. Setiap malam, aku melihat bulan dan berharap untuk datang ke Tianxiang, tapi aku tahu bahwa hidup tidak berjalan terbalik. Wanita ini belum pernah kembali bahkan sampai akhir hidupnya. Jun Moxie melewatinya untuk melihat dinding yang menarik perhatiannya hanya untuk tertegun lagi. Ada 4 altar yang dipahat rapi di tembok terakhir ini. Agar, mereka berkata, Jun Wu Hui, Jun Wu Meng, Jun Mo Yu, dan Jun Mo Chou. Pada akhirnya dikatakan, didirikan oleh saudara ipar yang tidak berbakti, Han Yan Yao. Tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut. Jun Moxie benar-benar mengerti hati wanita ini. Cinta yang lebih kuat dari emas. Lebih dalam dari lautan. Wanita lemah dan tak berdaya ini sudah melihat dirinya sebagai menantu keluarga Jun, melihat dirinya sebagai salah satu keluarga Jun. Tidak heran dia diperlakukan seperti ini oleh keluarga Xiao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jun Moxie mengakui orang ini sebagai bibi ketiganya. Seorang wanita yang kekeras kepalaannya bisa menggerakkan hati orang, seorang wanita yang pantas dihormati. Tiba-tiba, Han Yan Yao menghela nafas dan berbicara dengan lembut, siapa di sana? Tolong ungkapkan dirimu. Petik 2. Jun Moxie terkejut. Lupanya Yin yang tidak pernah ditemukan oleh siapapun, bahkan para ahli terkuat pun tidak dapat melakukannya. Namun bagaimana wanita ini, yang hanya memiliki tingkat puncak ahli Skysuan, menemukan kehadirannya? Tolong ungkapkan dirimu. Kamu sangat terampil dalam kemampuanmu, tapi aku masih bisa merasakan keberadaanmu. Han Yan Yao mengangkat kepalanya, kedinginan di matanya. Mata dan raut mukanya indah meski tidak mengenakan ekspresi apapun. Setelah melihat wanita ini, Jun Moxie tiba-tiba mengerti arti sebenarnya dari kalimat. Sejelas es, sebersih batu giok. Han Yan Yao seperti peri yang terbentuk dari surga bumi, spiritual Qi, halus dan tidak ternoda. Hanya dengan berdiri di sana tanpa satupun aksesori pada dirinya sudah cukup untuk memikat siapapun. Seolah-olah aura halus miliknya ini akan dikompromikan jika dia menghiasi dirinya dengan aksesori apapun. Sebelum keindahan seperti itu, hanya ada perasaan kagum dan sama sekali tidak ada keinginan yang tidak pantas. Dan hanya, sejelas es, yang bisa menggambarkan kecantikan yang bernasib buruk ini. Han Yan Yao berkedip dan melanjutkan. Orang yang tersembunyi di balik bayang-bayang, aku akui bahwa kamu memiliki keterampilan yang sangat baik dalam menyembunyikan dirimu, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk membuatmu mengungkapkan dirimu juga. Tetapi aku harus memberitahu kamu bahwa kamu telah melupakan sesuatu yang penting, aku telah tinggal di gua ini sendirian selama 10 tahun penuh dan tidak ada orang lain yang tinggal di sini selain aku. Aku tahu setiap sudut dan celah ruangan ini, bagaimana baunya dan rasanya pada waktu yang berbeda dalam sehari, dan bagaimana Qi mengalir di ruang angkasa sehubungan dengan cuaca di luar. Aku tahu betul. Kamu sangat terampil dalam penyembunyian, dan berdasarkan pada keterampilan Suan saja, aku tidak akan bisa mendeteksi keberadaanmu. Tetapi semua indera ini selain dari keterampilan Suan aku mengatakan kepada aku bahwa seseorang telah masuk. Apakah kamu masih tidak akan menunjukkan diri kamu? Dengan kehebatan kamu, apakah kamu perlu takut mengungkapkan diri kepada aku? Petik 2. Jun Moxie tidak bisa menahan tawa. Dia menghapus seni escape yin yang dan mengungkapkan dirinya.
Dia memang lupa bahwa ketika terjebak sendirian di ruang seperti ini selama 10 tahun, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mulai mengeksplorasi hal-hal sepele ketika dibiarkan tanpa ada yang bisa dilakukan dan tidak ada yang bisa diajak bicara. Namun eksplorasi yang lahir dari kebosanan ini dapat dengan mudah mengekspos pelarian yin yang tak tertandingi. Jun Moxie benar-benar terdiam. Sebenarnya, ini bukan keterampilan yang unik bagi Han Yanyao, karena itu akan dengan mudah hilang setelah berinteraksi dengan orang-orang setelah beberapa hari. Namun, Han Yanyao tidak pernah keluar dari puncak ini selama 10 tahun penuh. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang lingkungan mereka setelah 10 tahun tinggal di ruang yang luas sendirian. Hanya kesendirian dan kesendirian yang akan mendorong seseorang untuk melakukan ini, bahkan jika ada sesuatu tanpa tujuan, itu tetap saja tidak ada hubungannya. Kalau tidak, seseorang akan benar-benar terdorong untuk hidup gila seperti ini. Siapa kamu? Han Yanyao mengamati pemuda ini di hadapannya dan jantungnya berdetak kencang. Mengapa dia sangat mirip dengan orang itu? Mungkinkah Han Yanyao tidak bisa membantu tetapi sedikit tersandung? Jun Moxie tersenyum meminta maaf, tetapi tidak berbicara. Dia merapikan pakaiannya dan berlutut di depan para altar, membungkuk 3 kali dengan hormat sebelum berdiri. Tindakan ini lebih meyakinkan daripada kata-kata yang diucapkan. Han Yanyao merasa ingin pingsan. Wajahnya memucat dan dia berayun karena kaget. Dia merasa seperti sedang melihat bintang-bintang dan hampir tidak bisa bernapas. Meskipun dia berusaha mengendalikan emosi yang mengamuk di dalam hatinya, jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat, hampir seolah-olah itu akan keluar dari tenggorokannya. Dia dengan cepat menopang dirinya dengan dinding dan megap-megap, air mata mulai mengalir tanpa henti di wajahnya. Kamu, Moxie, dia tersedak. Orang di depannya tampak sangat akrab sehingga Han Yanyao dapat menentukan identitasnya dari tindakannya. Namun, meskipun dia telah mengkonfirmasi ini, dia tidak berani percaya. Orang ini adalah orang yang paling ingin ia temui lagi selain Jun Wei, tetapi juga orang yang paling ia takuti untuk temui. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan selama 10 tahun penuh, sesuatu yang dia sepenuhnya menyerah. Jun Moxie tersenyum, bibi ketiga benar-benar bermata tajam. Moxie memberikan penghormatan. Petik 2. Han Yanyao berjuang untuk tetap berdiri, dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Air mata menggenang di matanya lagi, dan dia bertanya dengan linglung, apa? Kau memanggilku barusan? Bibi ketiga, Jun Moxie berkata dengan jelas. Paman ketiga mengirim aku ke sini untuk mengunjungi kamu, kami akan dapat membawamu kembali untuk bersatu kembali dengan paman ketiga besok paling lambat. Petik 2. Pada saat ini, Jun Moxie merasa bahwa semua kekhawatiran dan kekhawatirannya sebelumnya jika Han Yanyao memiliki perubahan hati dan bagaimana ia harus merespons benar-benar tidak dapat dimaafkan. Kasus klasik yang lengkap dari pemikiran konyol. Bagaimana mungkin seorang wanita yang berdedikasi dan loyal ini pernah memiliki perubahan hati? Han Yanyao mendengarnya dengan jelas, tetapi dia hanya terus menatapnya dengan tak percaya, menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk mengambilnya, saat air mata terus mengalir di wajahnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tersenyum, seolah-olah dia ingin membuat dirinya tampak kurang menyedihkan di hadapan kerabat ini, hanya sia-sia. Tangannya menopangnya di dinding sepertinya kehilangan kekuatannya dan dia jatuh ke tanah, merintih dan menangis pelan. Tiba-tiba, dia meraih kepalanya dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya bergetar dengan isak tangisnya. Hanya surga yang tahu bagaimana dia mendapatkannya dalam 10 tahun terakhir. Dibandingkan dengan Jun Wei, Han Yanyao tidak diragukan lagi menderita lebih banyak. Bagaimanapun, dia seorang wanita yang sensitif. 10 tahun penuh rasa bersalah, kerinduan, menyalahkan diri sendiri, dan menjadi penuh harapan, tetapi pada saat yang sama, takut. Belum lagi kesunyian dan kesepian yang tak berkesudahan yang harus dia tanggung. Dia selalu mengakui dirinya sebagai istri Jun Wei, sebagai bagian dari keluarga Jun, tetapi dia tidak pernah berani berharap keluarga Jun mengakui seorang menantu perempuan. Namun di dalam hatinya, dia sangat menginginkan dan sangat menginginkan posisi ini. Dia bahkan berpikir bahwa selama dia bisa melihat Jun Wei lagi dalam hidup ini, dia akan mati puas bahkan jika dia segera mati. Untuk memiliki nama, Jun, diukir di altarnya setelah kematiannya, dia akan puas dengan kehidupan ini. Sungguh dan tulus puas, tanpa keinginan lain. Dia tidak pernah berani memohon keluarga Jun untuk mengizinkan Jun Wei menikahinya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Karena dia tahu betapa buruknya insiden itu pada saat itu telah berdampak pada keluarga Jun, dan seberapa banyak kerusakan yang terjadi pada keluarga Jun dan pemuda ini di depan matanya. Namun, hanya 2 kata bertele-tele dari bibi ketiga dari mulut Jun Moxie sudah cukup untuk membebani hatinya. Karena ini mewakili pengakuan keluarga Jun. Seseorang dari keluarga Jun secara khusus datang menemuinya. Subscribe Penatua. Han Yanyao seperti pengembara yang telah meninggalkan rumah selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba bersatu kembali dengan kerabatnya di tempat yang berbeda. Segala macam emosi membanjiri hatinya.
Air mata kebahagiaan jatuh dari matanya. Dengan Jun Moxie menyapanya sebagai bibi ketiga, dia puas. Dia puas. 10 tahun penuh kekhawatiran, fiksasi, dan rasa bersalah. Jun Moxie menghela nafas dalam-dalam. Dia bisa mengerti bagaimana perasaan Han Yan Yao, tapi rasanya tidak pantas baginya untuk menghiburnya, karena dia adalah seorang wanita dan bibinya yang ketiga. Dia memutuskan untuk membiarkannya melepaskan semua perasaan dan emosi bersalah, tidak adil, takut, dan berharap ini, yang telah menumpuk dan menyiksa serta menyiksa keindahan yang hebat ini hingga kelelahan. Membiarkannya curhat dan membiarkan semua emosi ini mungkin bukan hal yang buruk. Han Yan Yao menangis lebih keras seiring waktu berlalu, sampai-sampai dia hampir pingsan. Lama berlalu. Han Yan Yao akhirnya dan perlahan mengendalikan emosinya. Tanpa mengangkat kepalanya, tubuhnya masih gemetaran, dia bertanya, "Paman ketigamu. Bagaimana kabarnya?" Sepertinya dia telah menggunakan energi terakhirnya untuk mengajukan pertanyaan ini, suaranya lembut dan hampir tidak terdengar, tapi dia masih berharap Jun Moxie bisa memberikan konfirmasi yang dia cari. Bibi ketiga, paman ketiga dia. Kesehatannya baik-baik saja. Cedera kakinya telah pulih sepenuhnya, dan kultivasinya Xuan Qi juga meningkat secara signifikan. Dia hampir di level kelima dari ranah spirit Xuan. Jun Moxie berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi aku bisa mengatakan bahwa dia tidak sehat dengan cara lain selain kesehatannya. Bagaimana dia bisa bahagia? Han Yan Yao berkata dengan lembut. Dia tidak akan pernah bahagia selama aku masih hidup. Semuanya, itu semua karena aku. Karena wanita yang tidak pantas sepertiku, yang melibatkannya. Dan tidak hanya Wu Yi, tetapi juga saudara-saudaranya dan 2 keponakan laki-lakinya. Aku benar-benar berdosa. Petik 2. Jun Moxie mengerutkan kening dan sedikit kehilangan kata-kata. Sepertinya bibinya yang ketiga benar-benar tidak bahagia, seolah-olah dia tidak memiliki keterikatan lain yang melekat pada dunia ini. Moxie, bantu aku memberitahu Wu Yi bahwa aku akan membayar dosa-dosaku dengan nyawaku. Meskipun aku tahu satu nyawaku tidak akan pernah cukup untuk mengimbangi semuanya, Aku hanya bisa berdoa agar aku akan terus membuat dosa memperbaiki hidupku berikutnya. Aku telah bertahan lama, menunggu hari ketika keluarga Jun akan datang untuk membalas dendam mereka. Akhirnya, hari ini telah datang. Yang sama dengan mengatakan balas dendamku telah tercapai. Aku tidak lagi memiliki penyesalan di dunia ini. Keluarga Xiao, aku tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan ketika aku berada di neraka. Han Yan Yao menangis. Jun Moxie menghela nafas dan memutar matanya, mengabaikan semua yang dikatakannya. Ada 2 simpul mati di hati paman ketiga dan mereka sangat sulit untuk diurungkan. Jika tidak dibatalkan, aku takut. Petik 2. Simpul mati. Petik 2. Han Yan Yao tertawa sedih. Aku tahu. Aku mengerti. Simpul mati pertama masih keluarga Xiao, yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan, kita hanya harus membunuh mereka semua dan membalas dendam. Tetapi simpul kedua adalah dosa-dosa yang telah dilakukan keluarga Xiao. Wajah Jun Moxie menjadi lebih gelap ketika dia berbagi apa yang terjadi di Balai Huanghua. Tapi ini, lebih sulit untuk diselesaikan. Han Yan Yao bergetar dengan amarah setelah mendengar kejahatan keji yang telah dilakukan keluarga Xiao. Tidak disangka mereka biadab ini. Bahkan tidak menyayangkan anak. Lebih buruk dari binatang buas. Petik 2. Persis. Kami tidak berharap keluarga Xiao akan sekejam ini, bahkan membahayakan pihak-pihak tak bersalah ini setelah menargetkan keluarga Jun. Petik 2. Jun Moxie melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Tapi akan ada peluang untuk menyelesaikan masalah ini di masa depan, tetapi prioritas saat ini sebenarnya adalah paman ketiga. Dengan 2 simpul di hatinya, bahkan setelah mendapatkan balas dendam kita, aku khawatir paman ketiga hanya akan hidup seperti zombie sesudahnya dan bahkan tidak dapat melanjutkan hidup. Karena hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang pahit yang tidak dapat dihapus dari menyalahkan dirinya sendiri, sama seperti kamu, bibi ketiga. Petik 2. Wu Yi, dia. Mata bibi ketiga dipenuhi dengan kesedihan. Wu Yi, kamu. Wu Yi yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa membantu paman ketiga membatalkan 2 simpul ini, tetapi jika itu kamu, ada kesempatan. Jun Moxie cukup tajam untuk menyadari dari kata-kata Han Yan Yao bahwa simpul di hatinya lebih serius daripada paman ketiga. Dia harus mengambil tindakan pencegahan sebaliknya karena bahkan jika paman ketiga akhirnya datang, tetapi bibi ketiga tidak dapat dan kecelakaan terjadi, itu hanya akan menjadi tragedi lain, bahkan lebih sulit untuk diselamatkan. Simpul yang dibicarakan Jun Moxie tidak sepenuhnya salah, tetapi semuanya kurang lebih diselesaikan olehnya. Masalah terbesar adalah simpul di hati Han Yan Yao. Bagaimana mungkin? Han Yan Yao sangat terkejut sehingga dia lupa menangis. Aku adalah orang tak menyenangkan yang telah menyebabkan semua masalah ini. Wu Yi hanya akan merasa lebih putus asa ketika dia melihatku, bagaimana aku bisa menjadi orang yang membantunya. Petik 2. Justru karena kaulah yang menyebabkan semua kejadian ini.
Tetapi kamu hanya berpikir untuk mengakhiri semuanya dengan mati tanpa bertanggung jawab atas semuanya. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, jika kamu tidak menjadi orangnya, lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Petik 2. Jun Mosie melanjutkan dengan dingin, suaranya tajam dan mengancam. Apakah kamu akan terus melarikan diri? Kamu melarikan diri dan bersembunyi di pegunungan bersalju ini, menghindari orang, hidup dengan tenang. 10 tahun kesendirian, menurut kamu apakah itu dapat dibandingkan dengan anak-anak tidak berdosa yang menderita dari insiden ini? Malam demi malam, mereka melolong putus asa. Dan bagi jiwa-jiwa tak berdosa yang mati sedemikian tragis, apakah kamu pikir memenjarakan diri sendiri di sini sudah cukup untuk menebus mereka? Kamu hanya melarikan diri. Petik 2. Berhenti. Jangan lanjutkan lagi. Han Yan Yao menutupi telinganya dan berteriak. Aku akan mati. Apakah itu tidak cukup? Petik 2. Sekarat adalah cara paling sederhana untuk melarikan diri. Keluar seperti nyala api sangat sederhana. Ini bukan hanya cara paling sederhana, tetapi juga cara yang paling hina, paling menyeluruh untuk melarikan diri dari segalanya. Petik 2. Jun Mosie melanjutkan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tertinggal setelah kematianmu? Siapa yang bisa mereka andalkan? Seberapa polos anak-anak itu? Banyak dari mereka kehilangan tangan dan tidak bisa bekerja. Mereka tidak dapat berbicara karena kehilangan lidah. Beberapa bahkan buta dan tuli. Setiap tulang di tubuh mereka berubah bentuk, mereka bahkan tidak bisa tumbuh lagi. Bahkan jika mereka selamat, tanpa cara untuk melakukan pekerjaan, mereka hanya akan menjadi parasit bagi orang lain. Siapa yang akan mendukung mereka secara gratis? Anak-anak ini yang merupakan keturunan para pejuang pemberani, bahkan jika mereka tumbuh dewasa, akankah ada wanita yang mau menikahi mereka? Pria mana yang mau mengambil seseorang seperti itu sebagai istri mereka? Garis keturunan para pejuang pemberani ini tidak akan pernah berlanjut. Petik 2. Jika kamu tidak akan bertanggung jawab untuk ini, siapa lagi? Jun Mosie menatap Han Yan Yao dengan dingin. Kamu yang menyebabkan semua ini. Meskipun kamu tidak melakukannya, kamu adalah penyebab semua ini. Kamu selalu memahami fakta ini, jadi mengapa kamu tidak melangkah dan bertanggung jawab atas apa yang seharusnya kamu tanggung? Petik 2. Han Yan Yao berteriak tanpa sadar. Selanjutnya, kamu telah benar-benar menghancurkan kehidupan paman ketiga aku. Setelah kami membalas dendam kami, dia mungkin mencari ajalnya kapan saja. Kamu sudah membuatnya seperti ini, apakah kamu akan membiarkannya mati begitu saja? Kakek aku memiliki 3 putra, dan dia sudah kehilangan 2. Jika paman ketiga pergi juga, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga Jun mengalami perubahan besar lainnya? Petik 2. Jun Mosie melanjutkan dengan dingin, semua masalah dan masalah ini menunggu kamu untuk bertanggung jawab atas mereka. Menunggu kamu menebus kesalahan kamu. Han Yan Yao. Tetapi kamu ingin mati saja dan lari dari semuanya. Bagaimana bisa semudah ini? Petik 2. Lalu apa yang ingin aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Han Yan Yao menangis dengan sedih, air mata mengalir. Apakah aku tidak ingin menebus kesalahan? Apakah aku tidak ingin menebus kesalahan ini? Tetapi, bagaimana aku menghadapi mereka? Apakah aku harus meminta anak-anak itu untuk memaafkan aku? Petik 2. Mohon maaf. Apa gunanya melakukannya? Mengapa kamu tidak mencoba merawat dan mengasuh anak-anak itu? Bantu mereka hidup dengan baik dan mulai keluarga mereka sendiri. Apakah kamu takut akan sulit? Apa kamu tidak mau melakukannya? Petik 2. Aku akan melakukannya. Han Yan Yao mengertakkan gigi, tekad di matanya. Aku akan merawat mereka selama sisa hidup mereka. Petik 2. Jun Mosie mendengus dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan paman ketiga aku? Haruskah kamu tinggal di sampingnya? Perlahan-lahan melembutkan hatinya dan membantunya membuka simpul di hatinya. Semuanya dimulai dengan kamu sebagai penyebabnya. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan semua ini dengan tangan dan kemampuan kamu sendiri. Hanya dengan begitu kamu dapat menebus dosa-dosamu. Petik 2. Ini. Han Yan Yao menatapnya dengan kaget, tetapi tidak dapat berbicara. Orang yang paling dia takutkan temui saat ini adalah orang yang selalu ada di hatinya, cinta dalam hidupnya. Orang yang sangat dia rindukan, orang yang dia impikan bertemu lagi, tetapi juga orang yang hanya bisa dia temui dalam mimpinya. Jun Wuyi. Kamu pikir cukup melakukan itu saja? Bagaimana dengan paman ketiga aku? Dia juga perlu menyelesaikan rasa bersalahnya dengan melakukan ini juga. Akar dari semua kejahatan ini bukan hanya kamu, tetapi dia juga. Apakah kamu mengerti? Jun Mosie melanjutkan dengan paksa. Dan bagaimana dia sekarang ini karena kamu? Dari awal hingga akhir, itu semua demi kamu. Apa kamu mengerti? Ini adalah tanggung jawabmu. Kamu harus membawanya. Petik 2. Aku bersedia untuk membawanya. Han Yan Yao membuka matanya dan berteriak, air mata mengalir di luar kendali. Aku akan membawanya sampai mati. Apakah ini akan berhasil? Petik 2. 716, ini dunia pugilistik. Subscribe Penatua.
Han Yan Yao akhirnya hancur sepenuhnya di bawah kata-kata tanpa ampun Jun Moxie yang konstan. Dia duduk dengan lemah di lantai, matanya linglung, tapi dia terus bergumam, aku akan membawanya. Aku akan membawanya sampai mati. Kamu tidak hanya harus membawanya. Kamu harus merawat paman ketiga aku. Sepenuh hati, dengan hati dan jiwa kamu. Gunakan kelembutanmu untuk menyembuhkan bekas luka yang kamu tinggalkan di hatinya selama ini. Kamu harus tahu bahwa semua yang dia miliki, seluruh masa depannya, benar-benar hancur karena kamu. Dia menderita penghinaan terbesar ini, penghancuran jiwanya yang paling tragis. Petik 2. Jun Moxie melanjutkan dengan santai, Jenderal Darah yang harus disembah oleh 10.000 orang, berada dalam kondisi yang menyedihkan hari ini. Kamu harus memahami kepahitan di dalam hatinya. Aku mengerti, aku benar-benar melakukannya. Han Yan Yao hanya bisa merasakan hatinya sakit, gambar Jun Wuyi dilemparkan sebagai penghinaan, dipandang rendah oleh orang lain dan di banyak negara menyedihkan muncul di benaknya. Hatinya sakit untuknya, dan dia ingin segera terbang ke sisinya dan memberinya dukungan yang dia butuhkan. Ada juga kakekku. Betapa kejamnya baginya untuk menyaksikan keturunannya mati di hadapannya selama bertahun-tahun. Dia membutuhkanmu, menantu perempuan ini, untuk menenangkan dan menyembuhkan bekas luka ini. Untuk berbakti dan merawatnya. Ada juga ibuku, aku, istriku. Semua ini adalah tanggung jawab kamu. Petik 2. Dalam sela lidah, Jun Moxie secara tidak sengaja melemparkan semua tanggung jawab kepada Han Yan Yao. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia akan melempar putranya sendiri, cucu lelaki, calon istri cucu sebagai tanggung jawabnya juga. Melihat bahwa Han Yan Yao telah berjanji tanpa argumen lebih lanjut, Jun Moxie menghela nafas lega. Itu melelahkan. Untuk mengocok begitu banyak alasan dalam sekejap mata. Itu tidak mudah. Bahkan Jun Moxie sedikit terkesan oleh dirinya sendiri pada saat ini. Pembicara yang jenaka dan halus. Simpul itu berakar dalam di hati Jun Wuyi dan Han Yan Yao. Dan, cinta, adalah satu-satunya cara untuk membatalkannya. Hanya cinta yang bisa menghilangkan simpul-simpul itu, menyembuhkan luka di hati mereka, dan membebaskan hati mereka dari rasa bersalah. Kelegaan ini termasuk cinta yang mereka miliki untuk satu sama lain, cinta untuk anak-anak itu. Itu adalah emosi dan bukan sesuatu yang fisik, tetapi ketika mereka berdua melakukan sesuatu untuk anak-anak itu, mereka akan merasa jauh lebih baik dan lebih nyaman pada waktunya. Inilah yang sering dikenal sebagai hati nurani. Tentu saja, Jun Moxie memiliki pikiran egois yang tertanam dalam kata-katanya. Dia benar-benar berharap untuk kebahagiaan paman ketiga dan bibi ketiganya, dan itu hanya bisa dicapai dengan mereka bersama. Sementara Han Yan Yao menebus kesalahannya saat dia merawat Jun Wuyi, tidak diragukan lagi. Ketika mereka bersama, Jun Wuyi akan mengembalikan cinta seperti itu kepada Han Yan Yao dengan perhatian dan perhatian yang lebih besar. Dengan cara ini, mereka akan saling mendukung dan menghabiskan sisa hidup mereka bersama, dan ketika mereka akhirnya menemukan kedamaian di hati mereka, mereka akan menyadari bahwa mereka telah menjalani kehidupan yang bermakna. Dan pada saat itu, mereka mungkin akan memiliki banyak anak. Inilah yang benar-benar diharapkan Jun Moxie. Kata-kata yang dia ucapkan hari ini tanpa ampun, dan dia sama sekali tidak mencincang kata-katanya, tetapi itu adalah obat untuk mengobati jiwa yang hancur ini. Han Yan Yao telah menyetujui tanpa berpikir banyak permintaan Jun Moxie dalam kondisi pikirannya yang hancur, tetapi dia tidak merasa seperti dia dipaksa untuk melakukan apapun. Sebaliknya, dia merasa sangat lega setelah dia membuat keputusan dalam hatinya. Bahkan hatinya yang hancur yang telah menyerah pada segala hal disembuhkan ke dalam kondisi kemurnian dan kejelasan. Dalam hidup, seseorang seharusnya hanya bekerja keras dengan tujuan yang jelas dalam pikiran. Dan melalui upaya itulah seseorang akan menemukan keindahan dalam hidup. Ini adalah kebenaran. Mari kita berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita. Suara lembut pendaratan seseorang bisa terdengar dari luar. Jun Moxie berdiri tanpa bergeser dan menatap dengan dingin ke pintu masuk gua. Kilatan putih muncul dan seseorang memasuki gua. Itu adalah Han Zanmeng, penguasa kota perak Blizzard. Yaur, Han Zanmeng hendak berbicara ketika dia dikejutkan oleh kehadiran Jun Moxie. Siapa kamu? Akhirnya keributan sementara telah diselesaikan. 3 tanah suci langsung kehilangan 2 ahli dan jatuh semangat. Mereka tidak bisa diganggu dengan siapapun dari Blizzard Silver City. Han Zanmeng memerintahkan keluarga Xiao untuk dijaga ketat dan datang untuk mengunjungi putrinya segera. Jelas bahwa keributan hari ini adalah karya keluarga Jun. Karena keluarga Jun memiliki kemampuan yang sangat besar, ada harapan yang lebih besar untuk mengalahkan 3 tanah suci, sehingga kekhawatirannya saat ini dan yang paling besar berbohong pada putrinya. Jika ada orang bodoh datang dan memberitahu dia berita Jun Family yang berhasil membalas dendam, dia mungkin akan mengakhiri hidupnya sendiri dengan mengetahui bahwa dia akhirnya bisa menghilangkan rasa bersalah yang dia bawa dalam hatinya.
Bagaimanapun, dia mengungkapkan niat itu ketika dia mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Jadi Han Zanmeng datang secepat yang dia bisa. Bahkan jika dia harus mengikatnya, dia akan membawa putrinya keluar dari tempat ini untuk menjaganya dalam pengawasan ketat. Tetapi dia tidak berharap menemukan seorang pria yang sudah ada di sini sebelum dia dan dicekam oleh kemarahan. Aku Jun Mosie dari keluarga Jun, kata Jun Mosie. Tuan Han, akhirnya kita bertemu. Kamu pernah bertemu aku sebelumnya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku Han Zanmeng? Kemarahan Han Zanmeng memudar. Jika ini keponakan Jun Wuyi, dia mungkin tidak ada di sini untuk menyakiti Han Yan Yao. Kami bertemu di aula sebelumnya. Hanya saja kamu mungkin tidak melihat wajahku, tapi kami bertemu satu sama lain. Jun Mosie terkekeh. Jadi kamu adalah Raja Pembunuh. Han Zanmeng tidak percaya bahwa orang yang telah membunuh Yang Mulia Wei Kongkun tingkat 4 dengan pedang tunggal sebenarnya adalah pemuda ini yang baru saja mencapai usia 20-an. Itu hanya tipuan kecil, aku telah mempermalukan diri sendiri di hadapan Tuan Han, Jun Mosie menjawab dengan rendah hati. Han Zanmeng sedikit terdiam. Bagaimana itu bisa menjadi rendah hati? Mengapa itu terdengar seperti dia membual tidak peduli bagaimana kata-katanya ditafsirkan? Jika itu hanya tipuan kecil, maka itu menakutkan. Bukankah dia sedikit munafik? Ketika dia merenung, dia berjalan untuk membantu putrinya naik hanya untuk disambut oleh wajahnya yang berlinang air mata. Kehilangan emosinya, dia berteriak. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Jun Mosie mengangkat bahu. Tuan Han, apa yang bisa kulakukan untuk bibiku sendiri? Aku masih seorang junior, apa yang bisa dilakukan seorang junior kepada sesepuh mereka? Petik 2. Han Zanmeng tertegun. Bibi apa? Apa yang lebih tua dan junior? Apa yang kamu bicarakan? Istri paman aku adalah bibi aku, dan bibi ketiga adalah istri paman ketiga Mosie, yang menjadikannya tetua Mosie. Apakah Tuan Han mengerti? Jun Mosie menjelaskan dengan sabar. Han Zanmeng berteriak dengan marah, siapa istri pamanmu? Jun Mosie. Meskipun kamu sangat terampil dalam keterampilan suan kamu, itu tidak berarti bahwa kamu dapat menyemburkan omong kosong. Bahkan jika Jun Wuyi ingin menikahi putriku, dia perlu menunjukkan ketulusan hati. Apakah kamu berbicara di sini bahkan membawa makna? Petik 2. Tuan Han, tentu saja, keluarga Jun datang dengan tulus. Jun Mosie terus tersenyum. Jadi aku berharap keluarga Han dapat menunjukkan ketulusan mereka untuk menyelesaikan urusan yang luar biasa ini. Ketulusan kami. Han Zanmeng mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Apakah keluarga Han benar-benar bebas dari tanggung jawab ketika keluarga Xiao melakukan tindakan tercela dan keji mereka? Jun Mosie berkata dengan dingin. Aku tahu Blizzard Silver City tidak ingin berselisih dengan keluarga Jun. Tapi ini karena kekuatan dan kekuatan kita saat ini. Aku yakin bahwa Master Han bahkan tidak akan mau memiliki percakapan ini jika pengaruh keluarga Jun tetap seperti di masa lalu. Di dunia ini di mana kekuatan dan kekuatan menentukan segalanya, kita memahami fakta yang tak terbantahkan ini. Keluarga Jun tidak ingin mempersulit keluarga Han bagi paman ketiga dan bibi ketiga, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tuan Han adalah pria yang cerdas. Aku yakin kamu bisa membedakannya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Blizzard Silver City benar-benar tidak bersalah dari kejadian itu? Atau bahkan, bahwa keluarga Han tidak bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa keluarga Jun. Kami perlu menemukan keseimbangan, dan keseimbangan ini untuk kamu untuk menunjukkan ketulusan yang cukup. Jun Mosie berkata perlahan, bobot kata-katanya jelas dan jelas. Rasa bersalah muncul tanpa sadar di wajah Han Zanmeng ketika Jun Mosie mengemukakan insiden itu dari masa lalu. Dia adalah orang yang jujur dan tidak mau berbicara tanpa hati nuraninya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berkata, Blizzard Silver City memang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada keluarga Jun. Ini aku tidak akan menyangkal, tetapi Jun Mosie, kamu juga jelas tahu bahwa ini adalah dunia di mana kekuatan dan kekuatan menentukan segalanya. Ini adalah bagaimana dunia pugilistik. Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat dihormati. Terima kasih dan pembalasan dendam, ini adalah jalan dunia pugilistik. Jun Mosie mendengarkan dengan tenang, tidak menjawab. Hanya karena keluarga Jun memiliki kemampuan untuk membalas dendam mereka, dan bahkan modal untuk mendominasi dunia, kamu memiliki hak untuk berdiskusi dengan aku dengan cara seperti itu. Tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan ini, bagaimana jika keluarga Jun tidak memiliki kemampuan seperti itu? Bagaimana ini akan berakhir? Petik 2. Han Zanmeng melanjutkan, seandainya itu terjadi, bahkan jika keluarga Han tahu bahwa kami salah, kami mungkin bahkan tidak mengizinkan diskusi ini. Jujur saja, itu akan sama dengan masa lalu, dan kita tidak akan menyerah. Petik 2. Dunia pugilistik seperti itu. Tidak diragukan bahwa itu adalah tragedi bagi keluarga Jun, tetapi di dunia ini,
ada lebih banyak lagi kasus ketidakadilan yang lebih besar daripada yang dialami keluarga Jun, terjadi setiap hari, dan ini akan terus terjadi. Tragedi seperti ini tidak akan pernah berhenti. Petik 2. Dia tertawa pahit sebelum melanjutkan minum. Apakah Tuan Muda ketiga Jun pernah berpikir bahwa sejak hari keluarga Jun mulai bangkit, mereka juga menjadi penyebab kejahatan? Demikian pula, beberapa keluarga yang tidak bersalah juga terpengaruh oleh tindakan yang diambil oleh keluarga Jun, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Kamu mungkin tidak sadar, tetapi aku yakin ada kasus-kasus seperti itu, dan aku yakin kamu tidak akan menyangkal hal ini, Tuan Muda ketiga Jun. Petik 2. Subscribe Penatua. Han Zanmeng melanjutkan dengan serius. Kamu membunuh orang-orang yang membuatmu tersinggung, tetapi mereka yang melakukannya pasti adalah orang-orang yang berpengaruh. Pengaruh yang mereka miliki ini mencerminkan tanggung jawab yang mereka tanggung. Kamu mengira bahwa karena mereka menyinggung kamu, mereka harus mati. Tetapi pada saat yang sama, saat kamu membunuh, kamu juga membunuh harapan hidup beberapa orang tak berdosa. Petik 2. Jun Mosia tidak setuju, tetapi mulai merenungkan kata-kata ini. Di Blizzard Silver City, kami memberikan perhatian besar kepada keluarga Xiao karena ajaran leluhur kami. Tetapi pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat atau berpengaruh keluarga Xiao, mereka masih bawahan di Blizzard Silver City dan tidak akan pernah menjadi penguasa Blizzard Silver City. Sama seperti para pria di bawah keluarga Jun. Mereka juga memiliki urusan mereka sendiri, tetapi ketika menyelesaikan masalah, mereka akan mengeluarkan nama keluarga Jun dan menggunakannya sebagai perisai. Ini mungkin tidak meninggalkan citra positif sepanjang waktu, dan bahkan jika itu tampak seperti tidak melakukan banyak kerusakan saat ini, pada akhirnya suatu hari akan menimbulkan dampak buruk. Demikian pula, akankah kamu membunuh bawahan yang cakap segera hanya karena dia melakukan suatu pelanggaran dan merusak reputasi atau melukai kehidupan orang yang tidak bersalah? Atau membuatnya meminta maaf kepada musuhmu? Mohon maaf. Aku yakin kamu tidak akan melakukannya, jika kamu mampu melakukan ini, kamu tidak akan mendominasi Tuan Muda ketiga Jun. Petik 2. Dan aku, Blizzard Silver City juga tidak akan melakukan hal yang sama. Karena pada saat itu, keluarga Xiao adalah kekuatan utama Blizzard Silver City. Dan keluarga Jun saat itu terlalu lemah, sangat lemah sehingga itu tidak layak untuk perhatianku. Petik 2. Sama mengerikannya dengan Han Zanmeng membuatnya terdengar, itu semua benar. Bahkan hari ini, kamu dapat menuntut keadilan dan membalas dendam hanya karena keluarga Jun telah berhasil bangkit kembali, kata Han Zanmeng. Ada banyak cara untuk menuntut akal dan mencari keadilan. Tapi itu hanya berlaku untuk orang biasa, kamu tidak dapat menyangkal ini. Hanya kekuatan dan kemampuan yang dipertimbangkan ketika menyangkut orang-orang yang berkuasa. Keadilan ditentukan oleh kekuasaan. Selama kamu memiliki kekuatan, kamu punya alasan. Tidak ada yang akan memilih untuk menyinggung seseorang dengan kekuatan lebih besar dan berisiko terbunuh demi alasan dan keyakinan mereka. Petik 2. Di antara kelas yang lebih tinggi, berkorban untuk kebaikan yang lebih besar hampir tidak ada. Itu selalu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Han Zanmeng mendengus sinis. Pepatah, pangeran akan dihukum oleh hukum yang sama yang mengatur rakyat jika mereka melakukan pelanggaran, ditetapkan oleh para penguasa, tetapi dalam kenyataannya, selama puluhan ribu tahun, yang pangeran tidak memiliki darah orang lain di tangannya. Tetapi kapan mereka benar-benar dihukum? Bahkan jika itu bukan pangeran tetapi putra hakim, apakah mereka benar-benar pernah dihukum? Itu hanya perkataan yang menyenangkan. Petik 2. Perbedaan status telah dijelaskan dari perkataan yang tampaknya adil dan tidak memihak ini. Pada kenyataannya, ini sama dengan mengatakan, jika pangeran melakukan pelanggaran, siapa yang berani menangkapnya? Han Zanmeng tertawa sarkastik. Sehubungan dengan insiden itu, keluarga Han hanya bisa meminta maaf, dan itulah yang paling bisa kita lakukan. Ketika keluarga Xiao ingin memusnahkan keluarga Jun, satu-satunya alasan kamu bisa hidup sampai hari ini adalah karena Yan Yao mengancam dengan nyawanya demi keselamatanmu. Dan itulah sebabnya kamu bahkan dapat membalas dendam hari ini. Berdasarkan poin ini saja, keluarga Han tidak hanya tidak bertanggung jawab kepada keluarga Jun, kami juga melakukan kebaikan untukmu. Petik 2. Itu adalah kebenaran, tidak peduli bagaimana kamu mencoba menyangkalnya. Han Zanmeng melanjutkan dengan dingin. Justru karena keluarga Jun terlalu lemah saat itu. Jika keluarga Xiao memusnahkan kamu, itu tidak akan membuat perbedaan bagi kami. Bukankah satu-satunya alasan mengapa kamu dapat membalas dendam hari ini adalah karena kamu memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup hari ini? Petik 2. Aku setuju dengan Tuan Han. Aku merasakan hal yang sama. Jun Mosia berbicara dengan cara yang sama tulus dan tulus. Sungguh, ini adalah dunia psolistis. Ini adalah tempat yang meninggalkan banyak pilihan. Semuanya ditentukan oleh kekuatan, dan keadilan ditentukan oleh tinju. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Blizzard Silver City saat itu. Aku bisa mengerti. Tetapi pemahaman adalah satu hal, bagaimana bereaksi adalah hal lain.
Aku masih mencari penjelasan dari kamu, dan itu seperti yang Guru Han katakan, tepatnya karena keluarga Jun memiliki kekuatan untuk melakukannya sekarang. Kami tidak melakukannya saat itu karena kami terlalu lemah, itu akan sama dengan mempermalukan diri kita sendiri. Petik 2. Jun Mosie berbicara dengan jujur. Kamu mengatakan bahwa keluarga Han melakukan kebaikan keluarga Jun, tapi aku tidak bisa setuju dengan pernyataan ini karena kamu melakukannya bukan untuk keluarga Jun tapi demi putrimu sendiri, jadi tolong jangan pernah mengatakan bahwa kamu melakukan sesuatu untuk kami. Atau semacamnya. Jadi Blizzard Silver City masih harus membayar harganya. Kata Jun Mosie tanpa ampun. Seperti yang Guru Han katakan sebelumnya, ini adalah dunia pesolistis. Betul, ini adalah dunia yang pugilistik. Han Zanmeng berkata dengan sedih setelah beberapa saat. Mosie, tidak bisakah kamu menyisihkan Blizzard Silver City? Han Yan Yao berdiri dan memohon. Bagaimana paman ketigamu dan aku bisa saling berhadapan seperti ini? Spare Blizzard Silver City. Jun Mosie memandangnya, tapi perlahan menggelengkan kepalanya dengan tekad. Mustahil. Mundur, Yaur. Hal ini bukan urusanmu. Han Zanmeng mencibir dan menghadapi Jun Mosie. Jika itu masalahnya, bolehkah aku bertanya bagaimana keluarga Han harus membayar harga ini yang Tuan Muda Jun ketiga bicarakan? Kompensasi apa yang akan dipenuhi keluarga Jun, atau lebih tepatnya, Tuan Muda ketiga, Jun? Petik 2. Jun Mosie terkejut dengan pertanyaan ini. Sementara Blizzard Silver City memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan untuk dijawab, begitu pula keluarga Han. Tetapi bagaimana seharusnya hal itu dilakukan? Bagaimana cara mereka membayar? Ini tetap menjadi pertanyaan besar. Jika keluarga Han menderita, itu masih akan menjadi tragedi bagi Jun Wuyi dan Han Yan Yao. Selanjutnya, keluarga Han tidak terlibat langsung dalam insiden itu saat itu, dan yang paling mereka lakukan adalah tetap diam dan menyaksikan keluarga Xiao melakukan tindakan mereka. Hanya pada akhirnya mereka campur tangan dan mencegah keluarga Xiao dari memusnahkan keluarga Jun. Bahkan jika mereka bertanggung jawab, seberapa besar harga yang harus mereka bayar. Sementara keluarga Jun tidak bersalah dalam insiden itu, hal yang sama dapat dikatakan tentang keluarga Han juga. Tapi Jun Mosie tidak mau membiarkannya begitu saja. Banyak nyawa hilang dari keluarga Jun, bagaimana mungkin hutang ini dilepaskan dengan mudah? Namun kedua belah pihak sama-sama kehilangan kata-kata. Pertanyaan ini seperti kentang panas, tidak ada pihak yang mau menangkapnya di tangan mereka. Setelah beberapa saat, Jun Mosie berbicara. Saat itu, sementara keluarga Han tidak berniat untuk membela keluarga Jun, bibi ketiga siap mengambil risiko hidupnya untuk melindungi keluarga Jun, jadi demi bibi ketiga, Tuan Han dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Tapi aku hanya punya dua permintaan. Pertama, jangan menyakiti hubungan antara paman ketiga dan bibi ketiga. Kedua, harga ini harus dibayar. Petik 2. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Tampaknya tidak ada yang sesuai. Jun Mosie yang cerdas dan licik bingung kali ini. Tidak tahu adalah satu hal, dan bagaimana menanganinya adalah hal lain. Semakin dia merenungkan, semakin jengkelnya dia, dan bahkan caranya berbicara pun menuntut. Kamu jelas menyulitkanku. Bagaimana mungkin ada solusi yang memberikan yang terbaik dari kedua dunia? Han Zanmeng tertawa pahit. Aku mungkin akan pergi dengan caramu mengatakannya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan untuk keluarga Han. Aku juga hanya memiliki dua permintaan. Pertama, Yaur harus senang. Kedua, kami bersedia membayar harganya. Petik 2. Jun Mosie terkejut. Bagaimana mungkin Tuan Han menjadi tidak tahu malu seperti ini? Han Zanmeng dengan mudah melempar masalahnya kembali pada Jun Mosie. Han Zanmeng hanya tertawa getir. Kamu tidak tahu malu ketika kamu membuat persyaratan itu. Tapi tidak tahu malu ketika aku melakukan hal yang sama. Anak muda ini benar-benar seseorang dari dunia pesolistis, dia sudah menguasai kemampuan menjadi tak tahu malu dan berkulit tebal. Aku akan menyerahkan masalah ini pada Tuan Han. Ini sakit kepala. Jun Mosie tertawa. Ngomong-ngomong, aku ingin menyusahkan Tuan Han dengan memberitahu orang-orang dari 3 tanah suci untuk bertemu di kaki puncak pedang untuk pertempuran terakhir besok. Pertempuran ini akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Petik 2. Kaki puncak pedang. Itu benar. Jun Mosie membenarkan, kilatan jahat melintas di matanya. Melihat kilatan dingin di mata Jun Mosie, Han Zanmeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Masalah ini ada di antara kita dan 3 tanah suci, aku harap Blizzard Silver City tidak akan ikut campur. Sebuah kilau lucu melintas di mata Jun Mosie. Aku juga akan mengirim surat tantangan setelah Tuan Han kembali untuk menyampaikan pesan. Baiklah, Han Zanmeng setuju dengan cepat dan berkata. Tapi mengenai harga itu, aku masih berpikir itu lebih baik untuk Tuan Muda ketiga Jun untuk memutuskan mana yang lebih tepat. Kami bersedia mendengarkan keputusanmu. Aku tidak bisa, aku tidak cocok untuk itu. Jun Mosie melanjutkan dengan ketulusan yang luar biasa. Masalah yang sangat besar karena ini membutuhkan tetua untuk membuat keputusan.
Paman ketiga aku dan aku tidak dapat melakukannya, yang hanya meninggalkan kakek aku, tetapi dia sudah sangat tua karena usianya dan itu tidak cocok baginya untuk bepergian. Karena Master Han juga seorang tetua, kamu paling cocok untuk mengambil keputusan. Aku yakin kamu tidak akan memperlakukan kami terlalu buruk. Petik 2. Han Zanmeng sangat marah. Tercela, tak tahu malu. Kamu dapat membuat keputusan saat membalas dendam, tetapi ketika sampai pada masalah ini kamu tidak cocok. Han Zanmeng merasa bahwa jika dia terus bercanda dengan orang ini, dia mungkin pingsan karena marah. Dia sedih menyeret putrinya keluar dari gua dan menuruni puncak, tidak berbicara sepatah kata pun kepada Jun Moxie. Tapi dia terkejut ketika dia menarik putrinya keluar kali ini. Han Yan Yao tidak menentang atau membantah tetapi membiarkannya menyeretnya dengan patuh. Apa ini? Kenapa dia taat? Tuan Han benar-benar bermasalah. Menonton dua cuti ini, Jun Moxie akhirnya memutuskan untuk bergerak juga. Sebelum dia pergi, dia melihat satu mengagumi terakhir melihat sekeliling dan bergumam, puncak gunung yang lurus. Sayang sekali untuk itu runtuh. Lalu dia menghilang dengan cepat. Subscribe Penatua. Ketika Jun Moxie kembali ke pangkalan, dia melihat Chu Qihun duduk di tenda dengan marah, berbicara dengan Mei Sueyan, Solitary Falcon, dan lainnya. Jun Moxie bergabung dengan mereka, nyengir. Oh, bukankah ini Yang Mulia Assassin yang kuat? Aku mendengar bahwa kamu berhasil membunuh Yang Mulia hidup dan mati, Wei Kongkun, untuk meningkatkan dari gelar Raja Assassins menjadi Yang Mulia Assassin. Selamat. Ini adalah masalah besar bagi dunia pembunuh, hampir tidak pernah terjadi untuk membunuh seorang pakar yang mulia sepenuhnya tanpa cedera. Reputasi kamu pasti akan menyebar jauh dan luas. Petik 2. Chu Qihun tidak tahu apakah akan tertawa atau menangis pada pujian Jun Moxie, dan mengerutkan wajahnya, dia meludah, orang-orang bodoh dari 3 tanah suci itu benar-benar mengantarku ke kuburku. Menyebut mereka babi akan menjadi penghinaan bagi hewan itu. Petik 2. Sekarang, bisakah kamu berhenti menyalahkanku? Apakah kamu mengerti bagaimana kamu menjadi kambing hitam sekarang? Jun Moxie berkata dengan mengejek. Aku mengerti. Aku sangat marah mendengarkan mereka menjadikanku kambing hitam sehingga aku hampir jatuh dari atap. Anak AB Astristech. Memikirkan hal yang absurd seperti itu bisa terjadi padaku. Aku benar-benar sial. Wajah Chu Qihun hitam. Mei Sueyan dan yang lainnya bingung dan meminta penjelasan. Dengan keterampilan Chu Qihun, bagaimana dia bisa membunuh ahli tingkat yang mulia? Tetapi yang mulia hidup dan mati benar-benar mati. Semua orang ingin tahu pada peristiwa yang mengejutkan. Maka Jun Moxie mulai berbagi tentang seluruh insiden dengan cara yang bergerak dan dramatis, dengan sempurna meniru cara Wei Kongkun dan yang lainnya berbicara, bahkan menambahkan beberapa baris tambahan untuk mempercantik keadaan. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak sampai-sampai mereka tidak bisa bernapas. Solkon Falcon bahkan menangis karena banyak tertawa. Sambil memegangi perutnya, dia berkata, Chu Qihun benar-benar sial, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memiliki kesempatan dengan hal-hal baik terjadi, bahkan harus menjadi kambing hitam satu-satunya untuk semuanya. Ini juga. Petik 2. Chu Qihun mengangkat kepalanya ke langit dan membuat ekspresi seolah dia ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Semua orang tertawa lebih keras, dan Solitary Falcon tidak bisa berdiri karena tertawa terlalu keras dan tetap di lantai. Jun Moxie bergabung dalam tawa untuk sementara waktu sebelum mengeluarkan beberapa sikat dan kertas. Wosh wosh wosh, sikat melayang di atas kertas, dan ketika selesai, Jun Moxie dengan cepat menyimpannya dan berkata, aku akan keluar sebentar. Juga, berkumpul di Blizzard Silver City dan Sword Peak sebelum jam 9 pagi dan bersiap untuk mengalahkan anjing-anjing yang tenggelam. Petik 2. Baik, kemana kamu akan pergi? Tanya Jun Wuyi. Aku akan mengeluarkan surat tantangan, Jun Moxie menjawab dengan cepat. Tunggu, biarkan aku melihatnya dulu. Perintah Jun Wuyi. Sebagai komandan, bagaimana mungkin dia tidak melihat surat tantangan? Jenderal Wu merasa frustrasi dengan kelakuan Jun Moxie. Jun Moxie berkedip. Tanpa pilihan, dia enggan mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya. Fajar. Kamu mengaturnya saat fajar, tapi mengapa kamu meminta kami untuk pergi sebelum jam 9? Jun Wuyi mengerutkan kening. Cuaca di sini menyenangkan, udaranya juga segar, jadi aku adalah orang yang baik hati. Aku membiarkan orang-orang menjadi dingin dulu, Jun Moxie menjawab dengan nakal. Jun Wuyi sangat marah. Omong kosong macam apa ini? Pertempuran militer, bagaimana bisa kamu bermain-main seperti ini? Jika ini adalah pasukan sungguhan, tahukah kamu bahwa itu adalah pelanggaran maut untuk mengubah perintah jenderal? Petik 2. Ayo, paman ketiga, ini bukan pertempuran militer yang sesungguhnya. Baik, tapi dengarkan aku kali ini. Jika kita pergi lebih awal akan ada konsekuensi parah. Jun Moxie menambahkan secara diam-diam. Puncak pedang akan runtuh. Semua orang terkejut. Dongfang Wenqing berdiri dan bertanya, puncak pedang akan runtuh.
Nyata. Benar sekali. Ini benar-benar nyata. Jun Mosia meyakinkan dengan serius. Chu Qihun dan Mei Sueyan saling memandang dan tidak bisa mengingat kembali tanah longsor di lembah itu saat itu. Mungkinkah? Semua orang membeku karena terkejut. Suara mendesing, Jun Mosia dengan cepat mengambil surat tantangan dan menghilang, hanya menyisakan satu kalimat di belakang. Aku akan menunggu kalian di gunung besok pagi. Tolong jangan datang terlalu awal. Petik 2. Setelah beberapa saat, Jun Wuyi menegur orang yang licin ini. Tetapi surat tantangan itu terlalu menyebalkan. Yang menulis surat tantangan seperti itu terlalu tidak bijaksana. Semua orang terdiam. Chu Qihun sedang memikirkan masalah lain. Puncak pedang ini lebih besar dari dua gunung lainnya. Sangat jauh lebih besar. Siapa yang tahu jika para pakar yang mulia itu akan dihancurkan sampai mati jika gunung seukuran itu runtuh. Saat itu sore hari. Blizzard Silver City diselimuti suasana tegang dan berat. Mo Xiaoyao dan Jia Qingyun duduk di aula, tatapan berat di wajah mereka. Di tengah aula ada dua peti es. Tubuh dua yang mulia diletakkan diam-diam di dalam. Yang mengelilinginya adalah 500 ahli yang tersisa dari 3 tanah suci. Kali ini, 3 tanah suci telah mengerahkan sepertiga dari pasukan mereka, barisan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dimasukkan ke dalam perspektif, selain dari yang mulia, barisan ini dengan mudah adalah semua kekuatan dari keluarga tunggal manapun di 3 tanah suci. Qingyun, mungkin kita membuat keputusan yang salah untuk datang ke sini. Mo Xiaoyao berbicara perlahan, menatap peti mati Mo Xiaoyao, kesedihan terlihat jelas dalam suaranya. Mengapa saudaramu membuat pernyataan keberuntungan seperti itu tepat sebelum pertempuran besar? Tanya Jia Qingyun, bingung. Tidak hanya sekarang, tetapi bahkan sebelum kita berangkat, aku merasakan firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Sambil mendesah, Mo Xiaoyao melanjutkan. Seperti yang diharapkan, kita sudah kehilangan 4 yang mulia. Yang mulia Herles Dujue juga terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Semua kejadian ini hanya mengkonfirmasi firasatku. Petik 2. Saat ini, perasaan ini semakin kuat, dan pikiranku menjadi semakin dan semakin bertentangan. Mo Xiaoyao menghela nafas keras lagi. Mungkinkah sesuatu akan terjadi lagi? Jia Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, mungkin saudaramu terlalu banyak berpikir. Aku yakin kita semua bingung dengan meninggalnya saudara Wei, bukan hanya Brother Mo, bahkan aku merasa takut. 400 tahun kultivasi pahit. Hancur dalam sekejap, ketidakkekalan kehidupan benar-benar umum. Petik 2. Mo Xiaoyao tetap diam untuk waktu yang lama, sebelum menghela nafas panjang. Ini adalah jalan dunia pugilistik. Begitu kamu mengatur jalan ini, kamu bisa mati di tangan orang lain atau pada belas kasihan surga. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang selamat? Berapa banyak orang yang bisa hidup sampai akhir zaman mereka? Bahkan jika itu yang mulia, ada berapa orang di sana? Logika ini, aku sudah mengerti sejak ratusan tahun yang lalu, tetapi membawa ini lagi hari ini. Mengapa kita repot-repot? Petik 2. Pidato Mo Xiaoyao telah membangkitkan beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan dalam Jia Qingyun. Dia juga menghela nafas dengan enggan, setelah kita memberantas Jun Mosia dan Yang Mulia Mei dan membalas dendam untuk Wei Kongkun, aku akan kembali ke Tanah Suci dan hidup dalam pengasingan. Sampai perang untuk merebut surga datang dan aku melemparkan tubuh ini ke pilar surgawi, itu saja. Petik 2. Perang untuk merebut surga, pilar surgawi. Wajah Mo Xiaoyao dipenuhi dengan emosi. Tiba-tiba, aku merasa seperti membuat pernyataan seperti itu adalah mimpi yang sangat jauh. Sangat jauh dari jangkauan. Membasmi Jun Mosia dan Yang Mulia Mei saja sudah sangat sulit, dengan risiko bahaya yang sangat tinggi, dan bahkan membalas dendam untuk Wei Kongkun. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Petik 2. Kamu dan aku sama-sama melihat cara Raja Assassins membunuh. Berbicara dengan jujur, jika pedang itu mengarah ke arahku, aku akan berakhir seperti Wei Kongkun. Sekilas ketakutan muncul di wajah Mo Xiaoyao. Aku sama sekali tidak percaya diri dalam menghindari serangan itu. Pedang itu benar-benar kuat. Jia Qingyun juga memiliki ekspresi ketakutan, jelas mengingat pedang yang mengesankan itu. Bukan pedang yang kuat, tapi orangnya. Karena kamu tidak akan pernah tahu dari mana pedang itu akan menyerang. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Tetapi ketika kamu menyadari, semuanya sudah terlambat, kamu akan berakhir seperti Wei Kongkun. Petik 2. Mo Xiaoyao menggelengkan kepalanya, kami telah melalui lebih dari ratusan dan ribuan pertempuran dalam kehidupan ini, tetapi melawan pedang itu, aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya saat itu, bahkan sampai sekarang, aku masih tidak dapat memikirkan metode apapun. Satu-satunya metode untuk bertahan hidup yang dapat aku pikirkan saat ini adalah sama dengan yang digunakan Wei Kongkun. Petik 2. Tapi jika aku melakukan itu, bagaimana aku melawan pedang yang mengikutiku?
Mo Xiaoyao menggelengkan kepalanya, jelas bermasalah. Juga, siapa sebenarnya orang itu? Kapan pembunuh yang mengejutkan itu muncul di dunia ini? 3 tanah suci memiliki mata dan telinga di seluruh dunia, bagaimana mungkin kita tidak sadar? Hal ini benar-benar menakutkan. Secara keseluruhan, dunia pugilistik sedang berubah, dunia pugilistik yang sama seperti dulu. Jia Qingyun menghela nafas dan bertanya, Kakak Mo, mungkinkah bahwa generasi milik kita sekarang sudah berakhir? Petik 2. Mo Xiaoyao tertegun, setelah beberapa saat, dia bergumam linglung, generasi kita sudah berakhir. Apakah ini benar-benar berakhir? Suaranya lembut, seolah-olah dia mempertanyakan dirinya sendiri, tetapi juga mempertanyakan surga. Pada saat ini, suara yang jelas memanggil, Mo Xiaoyao, bawa pantatmu ke sini untuk mengambil surat tantanganku. Suara itu terdengar jelas di sekitar puncak bersalju yang sunyi. Mo Xiaoyao mengangkat alisnya, tetapi tidak kehilangan kesabaran tetapi berbicara dengan tenang. Untuk berpikir bahwa itu adalah Raja Assassin dari sebelumnya. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku dapat membantu kamu? Dia bisa mengenali bahwa orang yang berbicara sekarang adalah orang kulit putih yang telah membunuh Wei Kongkun sebelumnya. Menghadapi musuh seperti ini, bahkan jika Mo Xiaoyao memiliki 10.000 nyali, dia tidak akan berani keluar untuk menemuinya sendirian. Jika orang itu menyerang lagi, Wei Kongkun adalah contoh terbaik dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang di 3 tanah suci langsung berdiri, dan Mo Xiaoyao menatap semua orang. Jia Qingyun, Xiao Tianya, Ku Wuqing dan Mo Xiaoyao masuk ke formasi defensif. Kebencian dan waspada di mata mereka, mereka perlahan mendekati orang di luar. Tiba-tiba, benda putih datang terbang dengan suara mendesing, dan tawa gila bisa terdengar dari luar. Hahaha, aku tahu kamu semua tidak akan berani keluar, jadi aku hanya akan melemparkannya untuk kamu. 3 tanah suci. Hahaha, sangat lucu. Mengapa tidak mengubahnya menjadi 3 kulit kura-kura raksasa? Sekelompok pengecut, memiliki pipi untuk menyebut dirimu 3 tanah suci. Hahaha bercanda. Petik 2. Tawa perlahan memudar dan orang itu pergi dalam sekejap. Benda putih itu berkibar ke bawah dan mendarat di tanah. Itu adalah selembar sutra putih, dengan kata-kata tertulis di atasnya. Subscribe Penatua. Mo Xiaoyao menatap sutra itu dan geram, marah dan marah terlihat jelas di matanya. Ini adalah surat tantangan, tetapi isinya cukup untuk membuat seseorang meledak karena marah. Lebih dari sekadar surat tantangan, itu jelas surat penghinaan. Besok, saat fajar, di kaki Sword Peak, mari kita selesaikan semua skor kita dalam satu pertempuran. Setelah itu, aku akan membunuh Mo Xiaoyao, menginjak Jia Qingyun, meninju Xiao Tianya, dan membunuh Ku Wuqing dengan satu kentut. Orang-orang munafik dari dunia abadi yang elusif, para penduduk di kota emas tertinggi, dan gelandangan yang tidak berguna dari laut darah ilusi semua akan berubah menjadi abu besok. Penurunan 3, sisa, tanah akan dimulai pada dini hari besok. Aku memperlakukan dunia seperti di bawah aku dan memamerkan kesombongan aku. Aku, Mo Xie, adalah satu-satunya yang tertinggi di alam semesta. 3, sisa, tanah akan menjadi bahan tertawaan. Dan Tianfa yang perkasa akan bertahan selamanya. Yang mulia, orang suci akan menjadi tumpukan tulang putih. Tidak ada badut desa yang selamat. Benteng asteris Xiaoyao, apakah kamu berani maju dan bertarung? Keturunan tikus Qingyun, apakah kamu punya nyali? Bagaimanapun, kematian menunggu kamu. Jangan katakan bahwa aku tidak memperingatkan kamu. Aku akan mengubah tubuh kotor kamu menjadi pupuk untuk menyuburkan bumi ini. Aku akan membuat jiwa menyedihkanmu menjadi kepulan asap hijau dan menembakmu ke langit dengan satu kentut. Awo awo. Jika kamu tidak berani datang, kamu bisa langsung pulang untuk minum susu. Biarkan mumi kamu satu beri kamu susu sampai kamu tumbuh sepasang. Awo awo. PS. Ini adalah pertempuran antara Tianfa, keluarga Jun, dan 3 tanah sisa. Jika 3 sisa tanah terlalu takut untuk datang sendiri, jangan ragu untuk mendapatkan bantuan dari Blizzard Silver City. Meminta bantuan mereka untuk mengambil mayatmu juga merupakan ide bagus. Aku adalah orang dengan hati yang ramah dan besar, tampan dan murah hati, baik hati dan murah hati, terutama sangat baik hati terhadap mereka yang akan mati, jadi aku akan membiarkan ini. Hahaha. Jika kamu takut, kamu juga dapat bunuh diri dan menghindarkan aku dari kesulitan dalam mendidik anak-anak kamu. Hahaha. Di akhir surat itu, ada seluruh baris, hahaha, kesombongan dan keangkuhan penuh dari garis-garis itu. Isi dari surat tantangan ini tidak hanya secara langsung menghina Mo Xiaoyao dan yang lainnya, bahkan, suci, di 3 tanah suci diubah menjadi, sisa. 2. Ini tidak bisa diterima, tetapi mereka harus menanggungnya. Outright menantang batas daya tahan mereka. Bola mata Mo Xiaoyao tampak seperti akan keluar dari sakunya.
Ketika dihadapkan dengan ejekan yang begitu angkuh, dia akan menjadi orang suci jika dia bisa membaringkannya. Baik, pertempuran kita akan. Masih terlalu dini untuk melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Tahun depan, besok dini hari akan menjadi hari tabu bagi keluarga Jun dan binatang Suan dari Tianfa. Wajah Mo Xiaoyao memerah karena marah, dan membanting telapak tangannya, ia merobek-robek surat tantangan menjadi bubuk. Sebagaimana saudaramu melihatnya, jika ada bentrokan langsung antara kedua belah pihak, apa peluang kita untuk menang? Bagaimana kita mengatur formasi kita sehingga kita memiliki peluang kemenangan yang lebih besar? Jia Qingyun bertanya dengan ekspresi serius dan mengerutkan kening, tetapi semakin ia menghitung, semakin sedikit kepercayaan yang ia miliki. Pasukan kami saat ini berjumlah 543 orang, di antaranya kamu dan aku adalah yang paling ahli, jadi tentu saja kami akan menjadi pilihan terbaik untuk pasukan utama. Kita masing-masing dapat mengambil rute, tetapi mengenai rute ketiga. Sayang sekali saudara Wei telah meninggalkan kita, jadi sekarang kita kekurangan seorang komandan untuk satu rute. Xiao Tian yaitu telah menembus level ketiga, jadi kita bisa membuatnya memimpin pihak ketiga untuk rute ketiga. Petik 2. Mo Xiaoyao merenung sejenak, dan menambahkan, dan Ku Wuking dapat membantu kita di tengah-tengah pertempuran. Dia berhenti sejenak sebelum pandangan realisasi menguasai wajahnya, kekuatan kita telah sangat melemah karena serangkaian peristiwa. Kami masih di bawah Tianfa dalam hal kemampuan kami. Dengan keadaan yang tidak menguntungkan saat ini, pertempuran kusut tidak ada manfaatnya bagi kita jika kita ingin memenangkan musuh. Petik 2. Mo Xiaoyao menghela nafas, musuh memiliki jenderal militer Jenderal Darah Juni Wuyi di pangkalan mereka, dan binatang Suan berpikiran sederhana sehingga mereka mudah diperintahkan. Pertempuran sebelumnya Xiao Tianya dan yang lainnya adalah bukti terbaik. Jika kita dapat menghindari pertempuran yang kusut, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Petik 2. Pertempuran yang kusut jelas akan menempatkan kita pada posisi yang kurang menguntungkan, maka solusi terbaik yang kita miliki adalah bertarung satu lawan satu. Kata Jia Qingyun. Mereka unggul dalam jumlah dan kekuatan gabungan, tetapi kami memiliki ahli yang sangat terampil di pihak kami. Jika kita bisa memaksa mereka terlibat dalam melee, kita akan berada di atas angin. Bahkan jika mereka memiliki Raja Assassin yang membantu pertempuran mereka, selama kita tidak harus menghadapi serangan menyelinapnya, aku percaya kita masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menang. Petik 2. Kita akan melihat, jika kita tidak dapat menciptakan situasi di mana itu adalah pertarungan satu lawan satu, kita akan memicu pertempuran kusut terlebih dahulu. Tangkap Jun Wuyi dengan terkejut, lalu di jendela pendek ini dibuat, kita berempat akan bergabung untuk menjadi kekuatan pembunuh terkuat, membunuh Yang Mulia Mei lalu menemukan cara untuk membunuh Chu Qihun. Petik 2. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Mo Xiaoyao saat dia melanjutkan, Jun Mo Xia masih belum menjadi penyebab kekhawatiran untuk saat ini, kita perlu menyerang pada saat yang sama, selama kita menyingkirkan kedua orang itu, maka kita bisa mengumpulkan kembali pasukan kita untuk berurusan dengan Raja Assassin yang misterius itu. Petik 2. Merenungkan dalam-dalam, Mo Xiaoyao berkata, orang itu, kita harus hati-hati. Hanya dengan begitu kita akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Orang itu terlalu menakutkan, bahkan jika aku harus menghadapinya dalam pertarungan yang adil, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Petik 2. Namun jika kita melakukan ini, bagaimana jika Raja Assassin menyerang saat kita berurusan dengan Yang Mulia Mei dan Chu Qihun? Kelincahan orang itu terlalu aneh. Jia Qingyun khawatir. Aktifkan strategi manusia laut, gunakan nyawa pasukan kita untuk menahannya dengan mendorong mereka kepadanya. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Mo Xiaoyao, sinar dingin dan kejam di matanya, bahkan jika mereka semua mati, mereka harus menahannya. Sampai kita punya waktu untuk berurusan dengannya. Petik 2. Jia Qingyun mengambil napas dalam-dalam dan menjawab, jika itu masalahnya. Kita akan membuat pengorbanan besar. Ini adalah dunia yang pugilistik. Mo Xiaoyao berkata dengan dingin, bahkan kamu dan aku mempertaruhkan hidup kita dalam pertempuran ini, apalagi mereka. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini, dan jika kita kalah, mereka juga tidak akan memiliki banyak arti dalam bertahan dari pertempuran ini. Petik 2. Jia Qingyun perlahan menganggukkan kepalanya, setuju dengan Mo Xiaoyao. Jika itu masalahnya, apakah kita masih membutuhkan Blizzard Silver City untuk bergabung dengan kita? Jia Qingyun akhirnya bertanya setelah banyak pertimbangan. Mo Xiaoyao berdiri dan mondar-mandir, dia perlahan mengucapkan, surat tantangan itu dengan jelas menyatakan bahwa jika orang-orang dari Blizzard Silver City muncul di medan perang, musuh tidak akan menganggap kita serius. Tapi Blizzard Silver City tidak bisa duduk sepenuhnya dari pertempuran ini, mengirim 10 ahli tingkat mulia untuk mengawasi mereka, dan begitu kita memulai perang kusut, biarkan mereka meluncurkan serangan secara diam-diam dari belakang pasukan keluarga Juni dan Tianfa. Mereka mungkin tidak bisa menjadi kekuatan yang berguna dalam pertempuran ini, tetapi mereka pasti dapat membantu menciptakan kekacauan di medan pertempuran. Petik 2.
Dia menyeringai jahat, berencana untuk keluar dari pertempuran ini. Bagaimana bisa begitu mudah? Terlebih lagi untuk menyeret mereka ke dalam pusaran air ini. Jika keluarga Han tidak ingin memberikan kekuatannya dalam pertempuran ini, kami tidak punya waktu untuk bersenda gurau dengan mereka, selama mereka tidak berusaha untuk menikam kami. Petik 2. Mo Xiao Yao melanjutkan dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Juga, kita perlu bekerja pada keluarga Xiao. Kumpulkan semua kekuatan bumi Xuan dari keluarga Xiao. Mereka adalah musuh mati keluarga Jun, aku yakin mereka akan memberikan segalanya untuk membantu kami. Selain itu, kita harus memberi mereka harapan. Berjanjilah kepada mereka bahwa jika mereka dapat berkontribusi besar dalam pertempuran ini, kami dapat memastikan bahwa keluarga Xiao tidak akan binasa. Selama kita bisa menghapus Jun Family dan Tianfa Alliance, kami berjanji bahwa mereka akan selamanya menikmati kepemilikan Blizzard Silver City. Petik 2. Jika kita melakukannya, kemungkinan besar akan ada masalah dari keluarga Han, mereka adalah pemilik tempat ini setelah semua. Jika kita ingin, kata Jia King Yun. Jika keluarga Jun dikalahkan, comeback apa yang bisa dibuat keluarga Han? Jika keluarga Jun menang, keluarga Xiao pasti akan binasa. Kami hanya membiarkan mereka melihat sekilas harapan dalam keputusasaan mereka. Lebih jauh lagi, setelah pertempuran ini selesai, berapa banyak keluarga Xiao yang bisa ditinggalkan? Mo Xiao Yao berkata dengan sinis. Plot yang luar biasa, semuanya baik seperti ini. Jia King Yun mengangguk setuju, jelas terkesan. Xiao Tianya, bawalah beberapa pria bersamamu, dengan bantuan dari keluarga Xiao. Pergi ke lokasi pertempuran dan lihat apakah ada tempat yang cocok untuk penyergapan dan sembunyikan sebagian pasukan kita untuk digunakan selama pertempuran yang sebenarnya. Mo Xiao Yao memerintahkan dengan dingin. Xiao Tianya patuh, dan dengan gelombang, beberapa ahli yang lebih baik dalam kecepatan dan kelincahan mengikutinya dan melayang keluar dari aula. Mo Xiao Yao memandang keluar dengan dingin dan mengangkat telapak tangan, dia berdiri di sana, tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Brother Wei, Brother Hua, jiwa pemberani kamu belum meninggalkan kami terlalu jauh, kami akan membalas dendam untuk kamu besok. Kami akan menggunakan darah segar keluarga Jun untuk menyiram kuburan kamu, aku yakin kamu akan tersenyum di dunia bawah. Petik 2. Niat membunuh tanpa batas merembes keluar darinya dan naik ke atas. Beberapa burung di puncak bersalju dikejutkan oleh atmosfer yang menggigil dan mengeluarkan beberapa tangisan sebelum terbang. Mo Xiao Yao hanya bisa merasakan darah di nadinya mendidih, jari-jarinya perlahan mengepal, dan sendi-sendinya menonjol keluar. Keinginan untuk bertarung yang belum pernah muncul selama ratusan tahun mulai mengalir keluar dari hatinya. Saat ini, dia merasa seperti langit dan bumi ada di bawahnya, dia adalah satu-satunya penguasa tertinggi di dunia ini. Hahaha, pertarungan. Pembalasan hidup dan mati akan diselesaikan dalam pertempuran besok. Yang mulia Mo Xiao Yao berteriak. Teriakan yang satu ini telah menanamkan semua kultivasi Xuan di dalamnya, itu menggelegar saat mengguncang pegunungan di sekitarnya. Bahkan salju yang menumpuk di gunung yang jauh mulai berjatuhan, dan suara gemuruh itu mengejutkan. Dia benar-benar menciptakan longsoran skala kecil yang hanya berhenti setelah waktu yang lama. Seruan pertempuran tingkat ini membangkitkan semangat rendah para ahli dari 3 tanah suci dalam sekejap. Mereka meneriakkan serempak, pembalasan hidup dan mati akan diselesaikan dalam pertempuran besok. Teriakan kerumunan bergema di antara gunung-gunung, bola-balik. Sementara suara mereka penuh semangat dan semangat, gema di sekitar pegunungan membuatnya terdengar sedikit tragis dan menyedihkan. Jun Moxie sudah berada di kaki puncak pedang. Lebih tepatnya, dia hampir 10 kaki di bawah tanah. Jun Moxie berdiri di tanah dengan tenang, wajahnya penuh konsentrasi. Ketika dia merasa bahwa energinya benar, dia berbelok tajam dan menghadap ke dinding tanah yang tebal. Menyebarkan telapak tangannya keluar perlahan, seolah-olah dia mendorong sesuatu dari massa yang luar biasa, seberkas cahaya kuning muncul di telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membasahi seluruh tubuhnya dalam cahaya suci. Dia meneriakkan, 5 elemen. Kekuatan bumi. Pergilah. Petik 2. 720, mengemudi kekuatan 5 elemen di bawah puncak yang tertutupi salju. Cahaya kuning yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjalar keluar, menyusup ke dalam lapisan batu gelombang demi gelombang. Butuh waktu lama sebelum cahaya mereda. Meskipun budidaya Jun Moxie telah ditingkatkan, dengan ledakan penuh, dia masih tidak bisa membantu tetapi terengah-engah karena kelelahan. Dia menyesuaikan napasnya dan perlahan mengumpulkan kekuatan di tubuhnya lagi. Pagoda Hongjun berputar tanpa lelah di benaknya saat banyak spiritual mengalir ke meridiannya, mengisi kembali apa yang telah ia gunakan. Seluruh puncak yang tertutup salju terlalu fantastis. Itu adalah hal yang mustahil untuk menghancurkan seluruh puncak hanya dengan satu pukulan. Itu bahkan tidak mungkin dengan kemampuan supernatural dari kekuatan bumi Jun Moxie karena keterbatasan Jun Moxie pada tahap ini. Dia hanya bisa berusaha mengguncang fondasi gunung sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit dengan upaya maksimal setiap saat. Pagoda Hongjun,
mesin selingkuh Jun Mosie mampu mengisi ulang Jun Mosie dengan ki spiritual, memungkinkannya mendapatkan pemulihan yang cepat. Tak lama, ledakan cahaya kuning lainnya akan meresap ke tanah. Tetapi dengan 2 siklus lagi, Jun Mosie tidak dapat menahan diri untuk kembali ke keadaan terengah-engah. Lapisan batu itu lebih padat dari yang dia bayangkan. Dengan begitu banyak ledakan kekuatan bumi, masih belum ada tanda-tanda bahwa puncaknya akan bergerak. Lapisan es yang terbentuk dalam rentang 10.000 tahun terlalu sulit untuk dipecahkan. Tunggu, lapisan es. Es, bukankah air beku itu? Mungkin bukan karena kekuatan bumi tidak cukup kuat. Mungkin hanya karena aku menggunakan teknik yang salah. Jun Mosie tiba-tiba tercerahkan. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, kekuatan air. Pergilah. Petik 2. Mata Jun Mosie berubah menjadi biru langit pada saat berikutnya. Dia membentuk serangkaian segel yang berbeda dengan tangannya dengan begitu banyak variasi sehingga seolah-olah dia menari dengan sangat elegan. Saat berikutnya, seberkas cahaya biru samar keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Sinar itu seperti kupu-kupu menari yang sedang mencari jalan pulang melalui semua tanah dan bebatuan. Dengan 4 pukulan berturut-turut dari Power of Water, Jun Mosie kelelahan. Dia duduk kembali di tanah dan terengah-engah. Dengan istirahat singkat, Jun Mosie mengubah posisinya dan berganti-ganti antara kekuatan air dan kekuatan bumi lagi. Saat dia mengulangi tindakan ini di bawah 4 sudut gunung, Jun Mosie akhirnya bisa memasuki pusat puncak, posisi tepat di bawah struktur berbatu seperti pedang yang menunjuk ke langit. Lokasi ini adalah kuncinya. Dan Jun Mosie terkejut menemukan bahwa dia mengalami banyak kesulitan bergerak melalui semua batu bahkan dengan teknik Yin yang escape-nya. Itu baru kedua kalinya Jun Mosie tidak bisa lulus dengan lancar dengan Yin yang escape sejak dia mendapatkan teknik itu. Sebelumnya, itu di hutan Tianfa. Dia tidak bisa melewati kabut yang menutupi semua rahasia dan misteri. Kemudian, dia masih tidak menyadari bahwa itu adalah lokasi di mana Tuan Muda 1911 terjebak dengan Tianfa Shen King yang menjaga di dalam. Kekuatan perlambatan bahkan lebih besar kali ini. Tantangan pada waktu sebelumnya adalah bahwa kabut itu sepertinya tidak ada habisnya, tidak peduli seberapa jauh dia melangkah. Tapi kali ini, Jun Mosie dihadapkan dengan masalah yang sangat padat dan padat. Melihat adegan ajaib di depannya, Jun Mosie bahkan sedikit menyesali rencananya untuk menghancurkan puncak yang tertutup salju. Di tengah kanan adalah lapisan es dengan cahaya pelangi. Lapisan es ini tidak biasa. Membeku di dalamnya adalah cadangan besar surgawi spiritual ki bumi yang sangat murni. Konsentrasinya sangat tinggi sehingga bahkan Jun Mosie menghadapi kesulitan bernapas dengan baik di sini. Spiritual ki telah benar-benar dipadatkan di sini. Sungguh keajaiban. Sumber cahaya pelangi adalah ki spiritual yang dipadatkan. Mereka membentuk potongan pita bercahaya yang tertanam di lapisan es, menerangi seluruh rongga di bawah puncak. Betapa indahnya. Jun Mosie kagum. Sangat nyaman berdiri di sini. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Jun Mosie dapat merasakan bahwa pagoda Hongjun tiba-tiba bangkit dan mulai berputar, memancarkan sinar serupa yang mirip pelangi. Pagoda Hongjun secara otomatis dibangunkan. Saat Jun Mosie masih belum pulih dari keterkejutan awal, pagoda Hongjun keluar dari tubuhnya dari dahinya. Pagoda itu seperti permata mikroskopis yang masih mengeluarkan suara meski ukurannya kecil. Pagoda hanya berhenti di depannya untuk sesaat sebelum akhirnya melayang di atas kepalanya. Rentangnya lebih cepat karena ukurannya bertambah dan suaranya meningkat. Itu diperluas sampai ukurannya adalah setengah ruangan. Gerbang pagoda tiba-tiba melompat terbuka. Kali ini, tidak ada surga bumi spiritual ki bocor keluar dari gerbang. Sebagai gantinya, surga bumi spiritual ki di lapisan es tertarik dan mengalir ke pagoda tanpa terkendali pada tingkat yang gila. Itu seperti ngengat yang mencari api. Jun Mosie dengan hati-hati mengamati bahwa ki spiritual akan mengatur dirinya sendiri dengan baik oleh warna dan memasuki pagoda dengan sangat teratur. Yang paling menakjubkan adalah kecepatan di mana ia dipisahkan dan dihisap. Putih murni, hitam murni, merah murni. Pagoda Hongjun seperti raksasa yang selalu lekat. Sinar pelangi disusun kembali menjadi sinar cahaya murni yang jelas saat ia meluncur ke gerbang. Setelah melihat ini, Jun Mosie merasa cemburu. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin mengambil beberapa helai pelangi dan menyerapnya untuk digunakan sendiri. Ketika dia mencoba bergerak, dia mendapati bahwa dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Namun, itu tidak mengejutkan bagi Jun Mosie. Setiap kali pagoda Hongjun diprakarsai sendiri, dia tidak akan bisa bergerak. 1 jam berlalu. Bahkan dengan kekuatan penuh dari pagoda Hongjun, butuh 1 jam sebelum semua roh ki diambil. Sungguh jumlah roh ki yang gila dan tak terbayangkan. Setelah 1 jam, semua warna pelangi hilang, tetapi lapisan es masih bersinar. Kekuatan menghisap pagoda menjadi lebih kuat karena suara menghisap dalam volume besar udara terdengar. Akhirnya,
Ada getaran kecil dan benda seukuran telapak tangan yang mengeluarkan cahaya putih cemerlang yang ditembakkan dari lapisan es dan memasuki pagoda. Itu sangat cepat sehingga bahkan Jun Moxie tidak bisa mengidentifikasi apa objeknya. Pagoda tiba-tiba berhenti berputar. Itu meluncur kembali ke kepala Jun Moxie dan duduk kembali dalam kesadarannya. Itu seperti orang yang cukup makan beristirahat untuk mencerna makanan mewahnya. Segera, Jun Moxie merasa bahwa dia bisa bergerak lagi. Dia mengambil 2 napas dalam-dalam segera. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia bahkan kehilangan kemampuan untuk bernapas dalam 2 jam itu. Jika bukan karena terobosannya baru-baru ini, ia akan mati lemas. Baru setelah beberapa napas dia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya menjadi gelap gulita. Mati diam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia mendekati lapisan es dan menusuk es dengan lembut untuk memeriksanya, tetapi dengan bunyi sekejap, sebuah lubang dibuat. Sialan, Jun Moxie tidak bisa menahan diri. Kekuatan pagoda Hongjun benar-benar hebat. Dia menggunakan Yin Yang Escape lagi, dan seperti yang dia duga, tidak ada lagi halangan. Dia berputar di sekitar puncak sebelum dia dengan cepat melompat keluar dari tanah. Dia takut puncak akan runtuh kapan saja karena dia tahu bahwa semua tanah di bawahnya sudah kendur. Jun Moxie berspekulasi bahwa hanya dengan satu ledakan kekuatan bumi, puncaknya akan turun. Fajar menyingsing ketika Jun Moxie muncul dari bawah. Dia telah menghabiskan sepanjang malam di bawah ini. Pertemuan aneh malam ini membuatnya merasa bahwa itu semua hanya mimpi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa semua yang berwarna pelangi surga bumi spiritual Ki? Benda kecil apa itu? Jun Moxie berpikir untuk memasuki pagoda untuk melihat. Tetapi yang mengejutkannya, pagoda itu menolak untuk membuka pintunya. Bahkan tidak ada sedikit surgawi spiritual Ki bocor. Jun Moxie berpikir bahwa itu mungkin pagoda yang masih mencoba memproses semua spiritual Ki baru yang telah diterimanya. Itu seperti seorang pria dengan nafsu makan besar yang sudah terbiasa makan sedikit tetapi diberi kesempatan untuk makan banyak lagi. Dan sekarang dia sudah makan begitu banyak sehingga dia terlalu kenyang. Mungkin, pagoda Hongjun memiliki terlalu banyak untuk dicerna. Terima kasih sudah subscribe Penatua.